Oke. Oke, saya mau menyapa semuanya yang sudah tune in di YouTube Live. Ini saya kira udah live ya, karena saya lagi nggak lihat YouTube-nya ya, jadi hati-hati. Ya, saya ada Kevin di balik layar yang mengontrol semuanya. Jadi saya ngomong ke diri sendiri ini ya, tapi saya mau menyapa semuanya. Thank you udah tune in. Dan sebelum kita mulai sedikit ya, kita mau berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalam mereka api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu dan semua akan dijadikan lagi dan Engkau akan membarui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Dalam roh yang sama berilah kami kebijaksanaan sejati dan sukacita selalu akan penghiburannya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sesi sore hari ini, saya beri judul tadi, Towards Unity. Menuju persatuan. Nah, jadi ini positif ya judulnya. Menuju persatuan. Kita mau tahu lebih jauh, kenapa sih ada kelompok-kelompok yang kita sebut dengan komunitas-komunitas Protestan, ya, komunitas-komunitas gerejawi Protestan. Atau kenapa ada gereja ortodoks, akan sedikit saya singgung juga. Dan karena terbatasnya waktu, saya nggak mungkin menyentuh semuanya. Jadi ini hanya sekilas ya, sedikit appetizer, ya, supaya teaser trailer, supaya kita semua mau mendalami lagi lebih dalam topik-topik yang akan kita sama-sama pertimbangkan, pikirkan sore hari ini. Oke, jadi towards unity, menuju persatuan. Saya bagi sesi atau talk atau apapun yang mau kalian sebut, ya, pengajaran, katekese, kelas, atau ngobrol-ngobrol ya, sore hari ini ke dalam beberapa bagian. Pertama, saya mau bahas bahwa gereja itu satu. Apa itu maksudnya gereja itu satu? Akan kita lihat sebentar lagi. Lalu gereja itu Katolik. Nah, lalu ada sebuah dosa melawan iman, ya, yang namanya skisma, ya, skisma. Terpotong, terpisah. Nah, ada beberapa skisma dalam sejarah gereja. Pertama itu namanya skisma Protestan. Kedua, skisma Anglikan. Lalu saya mau bahas tenets, itu ajaran-ajaran, poin-poin rangkuman ajaran-ajaran Protestantisme, ya, beberapa poin yang paling penting. Nggak bisa kita masuk ke semuanya, tapi ini hanya ciri-ciri yang paling penting yang membantu kita untuk membedakannya dari ajaran iman Katolik. Lalu terakhir saya mau tarik 3 saja, 3 poin kesimpulan. Oke, tanpa berlama-lama supaya nanti ada waktu untuk tanya jawab, ya, kita bisa ngobrol-ngobrol. Kalau nggak saya ini monolog nih ya, saya ngomong sendiri di kamar saya, ya. Oke, supaya nggak jadi monolog, nanti kita bisa ada tanya jawab. Oke. Pertama, prinsip pertama, gereja itu satu. Lalu kalian bilang, loh, masa sih satu? Katanya ada 33.000 denominasi Protestan ya. Ini menurut World Christian Encyclopedia ya, tahun 2001. Ada ribuan, ya, dan terus bertambah jumlahnya. Denominasi atau kelompok-kelompok Protestan. Tapi, hal ini bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Karena di perjamuan terakhir, tepat sebelum dia masuk ke dalam sengsaranya, disalib, ya, wafat, bangkit lagi, Yesus menyatakan keinginannya akan persatuan. Ya, dia mau murid-muridnya untuk bersatu. Nah, makanya dia mendirikan gereja. Apakah Yesus mendirikan gereja? Iya. Dan gereja itu didirikan di atas batu karang yang adalah Petrus. Batu karang kita tahu semuanya, dalam bahasa Yunani itu adalah Petra. Nanti kalau ada yang bilang, loh kenapa itu namanya kan Petra, lain sama Petrus. Iya, nggak mungkin Petrus dipanggil Petra, karena Petra itu kata yang gendernya itu feminim. Dalam bahasa Yunani ada gender, ya, jenis kelamin untuk setiap kata. Nah, karena Petrus itu laki-laki, dipakailah kata, ya, Petros. Petros itu batu karang, tapi gendernya laki-laki. Ya, makanya Yesus memberikan nama kepada Simon Petrus, ya, nama baru, misi yang baru. Karena dia akan menjadi batu karang yang di atasnya Yesus akan mendirikan gerejanya. Nah,
Alasan lain, kenapa gereja itu satu? Karena begini, kita tahu ada berbagai gambaran gereja. Ya. Pertama, gereja itu digambarkan sebagai salah satunya ya, tubuh Kristus. Gereja itu tubuh Kristus. Nah, mungkin nggak kalau Kristus itu manusia sejati, dia punya banyak tubuh. Nah, mungkin ya. Nah, Paulus itu menggunakan gambaran ini begitu seringnya. Ya, dia mengatakan kita banyak, kita berbagai macam. Ya. Kita ini sangat beragam, tapi kita semua satu tubuh dalam Kristus. Nah, ada lagi gambaran lain akan gereja. Gambar ini adalah mempelai. Gereja itu mempelai. Ini juga dari Santo Paulus, tepatnya di Efesus. Suratnya kepada jemaat di Efesus. Dia bilang, suami, cintailah istrimu seperti Kristus mencintai gereja. Nah, dia pakai perbandingan ini. Nah, gereja itu mempelai dari Kristus. Nah, mungkinkah Kristus ya mempunyai banyak mempelai? Nah, mungkin dong. Masa dia melakukan yang namanya poligami? Enggak ya. Kristus punya satu mempelai, yaitu satu gereja. Jadi hanya ada satu gerejanya. Nah, di mana gereja Kristus yang satu ini ada? Ada dalam gereja Katolik. Oke? Ini bukan opini Father Kenny ya, bukan. Ini ajaran gereja. Ini bisa kalian lihat di internet, ya, bisa kalian temukan sendiri di katekisme dan sebagainya. Saya hanya mengatur-ngatur, menyusun-nyusun, dan memaparkan kembali. Oke? Ini bukan opini yang baru. Ini publik. Semua orang bisa lihat. Ya. Nah, ini di dokumen Konsili Vatikan kedua ya, tahun 1962 sampai 65. Kalau mau ketemu gereja Kristus yang satu, itu ada di gereja Katolik yang digembalakan oleh Petrus dan para uskup dalam persekutuan dengannya. Oke, jadi gereja yang satu itu ada di dalam gereja Katolik. Nah, makanya kita lihat ada runtutan suksesi para paus ya, dari awal Petrus, ya, Linus, Cletus, Clemens, sampai sekarang Paus Fransiskus. Ya, ini ada di Basilika Santo Petrus di Vatikan. Kalau masuk ke sakristinya di sebelah kanan kita lihat marmer ini. Ya, ini fotonya agak lama ya, makanya yang terakhir masih Yohanes Paulus kedua. Pertama, sorry ya. Sekarang sudah ada Yohanes Paulus kedua yang meninggal tahun 2005. Nah, ada nggak organisasi lain dalam dunia yang punya suksesi seperti ini selama 2000 tahun? Nggak ada. Ya. Dan sudah sepatutnya Paus, ya Petrus itu punya penerus. Yudas saja punya. Ya, Yudas itu dicarikan pengganti dalam Kisah Para Rasul 1, kita tahu ya. Nah, apalagi Petrus yang punya tanggung jawab begitu besar untuk mengembalakan seluruh gereja. Dan dia memegang juga kunci kerajaan surga. Kita tahu di Matius 16 ayat 18. Oke. Nah, karena itu, ya, lewat gereja Katolik lah kepenuhan sarana keselamatan itu bisa diperoleh. Kepenuhan sarana keselamatan. Kamu mau selamat? Ya, kamu yang lagi nonton sekarang mau selamat. Nah, alat-alatnya, sarananya, ya, imannya, ajarannya, beribadatnya seperti apa? Contohnya, Santo Santa, buah-buah kekudusan, jalan kekudusan, semuanya itu lengkap di mana? Di gereja Katolik. Nah, apakah di luar gereja Katolik itu isinya itu error, ya, kesalahan semua? Enggak. Ya, sulit sekali orang untuk salah sepenuhnya ya. Setan itu ya nggak salah sepenuhnya, dia tahu banyak kebenaran. Ya. Mungkin Romo Bayu jelaskan di yang berapa minggu lalu ya, yang malaikat jahat itu ya. Nah, sulit sekali untuk salah sepenuhnya bagi seseorang atau satu institusi ya. Nah, makanya di berbagai agama, ya, di berbagai gereja itu ada kebenaran. Ya. Nah, tapi yang penuh itu ada di gereja Katolik. Sekali lagi ini bukan kata-kata saya. Ya. Ini ada di dokumen ini yang saya kutip. Ya. Unitatis Redintegratio. Kalau mau penuh, lengkap, ya, sakramennya, itu ada di gereja Katolik misalnya. 7. Ya. Semuanya itu membantu kita untuk mencapai keselamatan. Baik. Kesatuan. Nah, apa sumber kesatuan? Pertama, sumbernya adalah Tritunggal Maha Kudus. Kita percaya akan satu Allah dalam 3 pribadi. Jangan ketukar-tukar ya. Satu Allah dalam 3 pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
itulah sumber kesatuan. Ya. Nah, lalu Roh Kudus juga sumber kesatuan, karena Roh Kudus disebut sebagai jiwa gereja. Roh Kudus itu tinggal di dalam hati semua orang yang percaya dan ada dalam keadaan rahmat, kita tahu ya. Dan dia juga memerintah atas seluruh gereja. Nah, apa sih yang mengikat kita, umat-umat Katolik ya, dalam satu kesatuan? Ada 3 ikatannya. Pertama, iman kita. Iman kamu yang nonton, kalau kamu Katolik, ya, sama dengan iman saya. Ya, jadi iman. Kedua, ibadat. Nah, ibadat itu caranya beragam, sesuai ritus ya, kita tahu. Tapi semuanya ada kesatuan. Kesatuan yang berakar pada para rasul. Ada beda dikit-dikit antara ritus Latin, ritus Koptik, ya, ritus Siro-Malabar, yang nanti saya sebut secara sekilas ya, itu. Tapi kesatuannya berakar pada para rasul. Dan terakhir ada kesatuan yang bersumber pada kepemimpinan, ya, atau persekutuan dengan paus, yang bisa ada karena ada pelayanan imamat sakramental. Ya. Oke. Nah, tadi ini lanjutannya ya, in diversity. Ada kesatuan, tapi juga ada keragaman. Kita mau ingat bahwa kesatuan gereja itu tidak berarti keseragaman. Lainnya, itu kalau anak-anak SD atau SMP, SMA pakai seragam, itu sama persis bajunya. Ya, kecuali ada yang kuning belum dicuci atau bau. Ya. Nah, itu lain sendiri. Tapi seragam itu sama semua. Nah, dalam gereja, ada kesatuan, tapi bukan berarti harus seragam semuanya. Ya, ada perbedaan karunia. Tiap orang punya karunia lain-lain. Ada yang mengajar, ada yang berkhotbah, ada yang melayani orang lain ya, dalam berbagai cara. Lalu ada keragaman juga jabatan. Ya, ada yang uskup, imam seperti saya dan Romo Bayu. Ada yang orang awam, ya, orang awam, keluarga, ayah, ibu yang juga berusaha untuk tumbuh dalam kekudusan sebagai umat Kristiani. Bukannya kurang loh ya, kita semua mau hidup kudus sebagai orang Kristiani. Lalu ada lagi keragaman dalam cara hidup, ada yang hidupnya menikah, ada yang selibat, ya, yang tidak menikah, dan keragaman dalam cara beribadat, yang tadi saya bilang. Ya. Yohanes Paulus II sering mengatakan bahwa ada 2 paru-paru kan ya, paru-paru itu ada 2. Ya, gereja Latin atau Barat dan gereja Katolik Timur. Ya. Nah, itu cara ibadahnya berbeda, tapi bersatu dalam keragaman. Oke. Nah, tapi faktanya, kehendak Kristus akan kesatuan itu tidak terpenuhi. Betul ya? Kita lihat tadi ada 33.000, sekarang ada banyak perpecahan, perbedaan, dan sebagainya. Nah, ada ketidakkesatuan. Ini apa sih katanya? Disunity. Ya. Ada perpecahan, lebih tepat. Ya. Perpecahan dalam komunitas umat Kristiani. Kenapa bisa ada? Karena dosa. Ya. Sorry, salah pencet. Kenapa bisa ada perpecahan? Karena ada dosa. Itu gampangnya ya, dan memang begitu. Dan dosanya itu dari 2 sisi. Pertama dari luar, memang, dan kedua dari dalam. Umat Katolik sendiri itu seringkali, saya juga, ya, nggak memberi contoh yang baik. Ngaca, ya. Lihat dirimu. Saya juga. Ya. Kita itu sering tidak memberi contoh yang baik kepada orang-orang lain, ya, umat Kristiani non-Katolik atau orang-orang beragama lain. Nah, itu juga jadi sumber perpecahan. Ya. Mari kita sama-sama berkaca ya, hari ini. Ini untuk kita juga. Ya. Saya siapkan presentasi ini juga, saya berpikir, apakah saya sungguh-sungguh jadi orang Katolik yang baik, yang memberikan kesaksian yang baik. Nah, perpecahan ini bentuknya itu ada 3. Ya. Tadi saya sebut sekilas 1 macam, yang namanya skisma. Ya. Saya sebutkan yang lain sekarang. Pertama, ada yang namanya bid'ah atau heresy, atau ajaran sesat. Nah, ini perpecahan atau dosa yang melawan kebenaran iman tertentu. Ya, kalau kamu tolak misalnya kebenaran bahwa Allah adalah Tritunggal, berarti kamu jatuh dalam dosa yang namanya bid'ah. Contoh siapa? Ada uskup di abad ke-4 yang namanya Arius. Ya. Abad ke-3, awal abad ke-4. Arius, dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, tapi dia seperti malaikat yang paling tinggi kedudukannya. Dia itu ciptaan yang paling tinggi di antara ciptaan yang lain.
Nah, ini bid'ah atau ajaran sesat. Ada lagi dosa yang lain. Namanya ini murtad, ya. Kayaknya dalam bahasa Indonesia itu murtad, apostasy. Kamu nggak melawan hanya satu kebenaran iman, tapi kamu melawan seluruh iman Kristiani atau iman Katolik. Contoh, orang-orang yang meninggalkan gereja Katolik. Ya, itu saya Google, saya cari siapa yang meninggalkan gereja Katolik. Banyak, kamu lihat sendiri, ya. Contohnya ya Roberto Baggio, pemain sepak bola asal Italia. Ada lagi yang lain, silakan di Google sendiri ya. Nah, lalu ada dosa ketiga melawan iman, yaitu skisma. Skisma itu kamu melawan persekutuan dengan paus. Mungkin kamu nggak tolak sepenuhnya iman Kristiani, ya. Jadi masih percaya Yesus itu Allah misalnya, ya. Jadi ini bukan apostasy, tapi ini memisah paus dari persekutuan umat Kristiani. Contohnya siapa? Martin Luther, ya, atau Henry ke-8. Dua tokoh yang akan muncul lebih nanti lagi, ya, dalam sesi ngobrol-ngobrol diskusi kelas hari ini. Oke? Baik, itu poin pertama ya. Nggak ada yang lupa ya. Gereja itu satu. Kristus mau ada kesatuan dalam umat Kristiani. Fakta pertama. Nah, kedua, gereja itu Katolik. Ini kita mau seperti buka kamus sedikit ya. Nah, apa artinya Kristen? Ini supaya jangan dibilang bahwa e-flyer-nya itu bohong ya. Saya ternyata nggak bahas ini gitu ya. Nggak benar itu ya. Kristen itu apa? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Oke? Nah, kapan umat Kristiani, jangan pakai Kristiani dulu ya. Kapan pengikut Kristus itu mulai dipanggil Kristiani? Di Antioquia, kurang lebih tahun 40, 44, ya. Ini kita tahu dari kisah para rasul, dari perjanjian baru. Di Antioquia, para murid mulai dipanggil Kristen, pengikut Kristus. Oke? Nah, maka itu, kita umat Katolik, saya itu Kristiani, saya Kristen, ya. Kamu Kristen. Lalu jemaat gereja Protestan juga Kristen, karena dia juga mengikuti Kristus. Tapi nanti bedanya apa kita lihat ya. Oke, nah berarti umat Katolik adalah umat Kristiani dari awal seperti itu. Ya. Di Antioquia di awal abad pertama tahun 40-44 hanya ada umat Katolik. Ya, gereja masih bersatu. Kapan gereja mulai pecah? Tunggu dulu ya. Oke. Nanti kalau ada yang kurang jelas, coba tanya ya. Sekarang mulai tulis di live chat, atau ngomong ke Kevin, saya nggak ngerti ya. Oke. Sekarang kata Katolik itu kapan mulai digunakan? Agak lebih telat ya. Kalau tadi kata Kristiani dipakai tahun 40-an, ini sudah akhir abad pertama, kurang lebih. Abad pertama itu berarti 100 ya, 0 sampai 100 itu abad pertama. Kata Katolik sendiri berasal dari kata Yunani, atau lebih tepatnya dua kata Yunani. Pertama adalah kata yang adalah namanya kata, ya, oke. Lalu kata adalah holos, ya. Nah, kata itu artinya menurut, holos itu keseluruhannya. Jadi kata holos itu artinya menurut atau sesuai dengan keseluruhannya. Nah, Katolik itu makanya artinya adalah universal. Bahkan di bahasa Inggris sekarang dipakai ya sebagai kata sifat. Misalnya, you have a Catholic taste. Ya, you have a Catholic taste. Maksudnya adalah kamu suka semuanya. Kamu suka pizza, kamu suka ramen, kamu suka sushi, kamu suka rendang. Nah, itu you have a Catholic taste. Oke? Nah, universal. Ya, gereja Katolik adalah gereja universal. Kata ini dipakai pertama oleh Ignatius dari Antioquia. Ya. Ini akhir abad pertama, awal abad kedua. Kenapa gini? Gereja itu Katolik karena Kristus yang hari ini kita memperingati merayakan kenaikan Yesus ke surga ya. Sebelum dia naik, dia memberikan mandat. Ya, mandat. Perintah, misi kepada seluruh muridnya untuk membuat murid-murid di seluruh dunia, di seluruh tempat. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu Katolik ya. Semua bangsa itu berarti Katolik.
Nah, Ignatius dari Antioquia sendiri kita tahu dia dibunuh di Roma, dia jadi martir di Roma, ya, dilempar ke singa. Dan selama dia ada dalam perjalanan dari Antioquia ke Roma, dia menulis banyak surat. Yang kita punya adalah 7. Ya. Salah satunya surat ini, surat kepada jemaat di Roma. Dia bilang, saya nggak mau hanya dipanggil Kristen, saya mau menjadi Kristiani. Ya. Dia mau jadi orang Kristiani, bukan hanya dalam namanya, tapi dia mau sungguh-sungguh hidup sebagai orang Kristiani, ya, identitasnya. Nah, tapi pada saat yang sama, di surat yang lain, dia juga menggunakan kata Katolik. Makanya, dua kata ini sama ya di abad-abad pertama. Semua orang Katolik adalah orang Kristiani, semua orang Kristiani adalah orang Katolik. Oke? Di mana ada uskup, biarlah di situ orang berkumpul, jemaat berkumpul. Karena di mana ada Yesus, di sana ada gereja Katolik, bayangkan. Mau cari Kristus, ya di gereja Katolik. Ini bukan kata Father Kenny, ya. Ini kata Ignatius dari Antioquia. Sekali lagi, saya hanya mengutip, ya. Saya seperti clipping, oke? Nah, dia pakai kata Katolik juga, ya. Jadi sama dua-duanya. Nah, sekarang kapan mulai ada perpecahan dalam gereja? Namanya skisma ya. Skisma itu perpecahan, schisms. Skisma perpecahan. Oke, di sebelah kanan kalian ada foto gereja Santa Sofia ya, atau Holy Wisdom, kebijaksanaan kudus di Konstantinopel ya, di Turki. Ya. Oke. Nah, skisma itu ada di berbagai tempat ya dalam sejarahnya. Saya mau kasih list aja, meskipun saya nggak bahas semuanya. Di belahan dunia timur, itu ada perpecahan di abad ke-5. Ya. Ada kelompok yang menentang Konsili Efesus. Konsili Efesus ini singkat-singkat ya, jadi singkat. Nggak bisa kita masuk lebih jauh ya. Konsili Efesus itu konsili yang menentang ajaran Nestor, ya, Nestorius, yang mengatakan bahwa Bunda Maria nggak bisa dipanggil Theotokos atau Bunda Allah, tapi hanya boleh dipanggil ya, Bunda Kristus. Jadi dia menentang gelar Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Dia juga menentang bahwa Kristus itu adalah satu pribadi. Oke, ini singkat ya. Nah, lalu di belahan dunia timur, masih di abad ke-5, di tahun 451, ada kelompok yang menentang konsili Chalcedon. Konsili itu perkumpulan para uskup. Ya. Para uskup berkumpul untuk membahas suatu ajaran, ya, atau membahas bagaimana cara menjawab ajaran sesat ini dan itu. Nah, di tengah-tengah abad ke-5 ada kebingungan tentang kodrat Kristus. Ya. Kristus itu apa? Allah dan manusia, sungguh manusia, atau apa, belum jelas. Nah, makanya berkumpullah para uskup untuk mengatakan bahwa Kristus punya dua kodrat. Ya. Dia satu pribadi ilahi ya, dan dia adalah dua kodrat. Ya. Dia punya kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Masing-masing kodrat mempertahankan seluruh cirinya. Nah, ada kelompok yang kurang setuju dengan ini, dan mereka memisahkan diri, ya, menentang konsili Chalcedon. Makanya dinamakan anti-Chalcedonians. Ya. Nggak ada nama lain lebih keren mungkin ya. Jadi anti-Chalcedonians. Oke, singkat ya. Nah, lalu ada lagi skisma di timur, di abad ke-11. Nah, ini skisma besar, ya, yang abad ke-5 itu kecil. Ya, keluarlah gereja Syria ya. Oke, kecil ya. Nah, tapi yang abad ke-11 ini besar karena dari skisma atau perpecahan ini lahirlah gereja ortodoks yang kita kenal sebagai ortodoks. Jangan ketukar dengan gereja Katolik Timur ya. Gereja Katolik Timur itu masih bersatu dengan Paus. Nah, ada sebagian gereja Timur yang sudah memisahkan diri dari Paus sejak abad ke-11 karena ada konflik. Ya, ini juga panjang ceritanya. Ini bisa jadi materi seminar lain. Ya. Nah, konflik antara uskup atau patriark Konstantinopel Michael Cerularius dengan Paus Leo ke-9. Ya, panjang ceritanya tentang syahadat, tentang masalah politik, tentang ketidakmengertian gereja Latin terhadap gereja Timur. Ribet, akhirnya saling mengekskomunikasi. Ya. Mengekskomunikasi itu berarti mengecualikan seseorang dari persekutuan gereja. Paus Leo ke-9 mengekskomunikasi Patriark Konstantinopel dan sebaliknya juga. Ya, yang di Konstantinopel atau di Turki itu nggak mau lagi berdoa untuk Paus, di
misa, ya, misalnya dikeluarkan namanya dari diptik. Diptik itu karton yang di mana ada tertulis kanon Romawi atau doa syukur agung. Oke, balik, ya, balik. Oke, sekarang di Barat ada juga perpecahan. Nah, saya mau fokus ke perpecahan di Barat, ya, sore hari ini. Kembali lagi, ini saya nggak keluarin opini pribadi saya sama sekali. Ini saya mengulas sejarah, ya, saya kutip-kutip sana-sini, ya. Kita mau review sejarah, pelajaran sejarah. Oke. Tahun 1517, ya, sekitar 100 tahun setelah alat printer, ya, printer ditemukan oleh Gutenberg, ada perpecahan di Barat yang dipelopori oleh Martin Luther, ya, di Jerman. Ya, dulu Prusia, ya. Oke, dulu Prusia Masian. Nah, Martin Luther, ya, nama reformasi Protestan. Kenapa namanya reformasi? Sebentar lagi saya jelaskan, ya. Nah, ini di Barat. Sebentar, lihat jam, ya. Oke. Lalu ada lagi skisma Anglikan, juga di Barat, tapi dari namanya Anglikan, Anglo itu Inggris, ya. Anglo, English. Anglikan, skisma Anglikan. Sedikit setelah Martin Luther. Ini nggak berhubungan. Ya, nggak berhubungan. Malah di Inggris itu ada pertentangan terhadap Martin Luther, ya, bayangkan. Nah, jadi sedikit review, ya, tentang terminologi. Jadi Christians itu pengikut Kristus. Nah, kata Protestan itu mulai muncul di itu diet, bukan diet, ya. Diet itu seperti rapat, ya, rapat perkumpulan, diskusi, ya, bincang-bincang. Diet di Speyer itu di Jerman. Setelah Martin Luther membuat sedikit kericuhan. Ya. Nah, ini pertemuan antara Pangeran Katolik dan Pangeran Lutheran. Nah, mereka diskusi mau diapakan ini. Pangeran Katolik menentang penyebaran paham Lutheranisme. Nah, Pangeran Protestan protes, Pangeran Protestan protes, makanya Pangeran Katolik mulai memanggil Pangeran Protestan. Sorry, ya, agak bingung, ya. Pangeran Katolik mulai manggil mereka Protestan. Nah, dari situ muncullah kata Protestan dan digunakan untuk menamakan orang-orang yang memisahkan diri dari gereja Katolik karena reformasi Martin Luther. Oke, kesimpulan singkat, ini kesimpulan di tengah-tengah, ya, seperti coffee break gitu, supaya, ya, mungkin ada yang ngantuk, bangun lagi. Sebelum tahun 1054, apa yang terjadi 1054? Skisma Timur, ya. Dari skisma itu lahirlah gereja ortodoks, ya, Orthodox Churches, ya, yang sekarang ada di Rusia, di Yunani, di Ukraina, dan di banyak tempat lain, bahkan di Indonesia, ya, saya tahu. Oke, dengan beberapa pengecualian maksudnya yaitu skisma di abad ke-5, tahun 431 dan 451, ya. Semua orang Kristen adalah Katolik. Betul, ya? Sebelum 1054, dengan beberapa pengecualian, yaitu skisma-skisma kecil, di abad ke-5, kalau kamu Kristiani, berarti kamu Katolik. Nggak ada pilihan lain. Oke? Nah, setelah 1054, sebagian orang Kristiani itu jadi ortodoks, karena mereka ikut, ya, Photius, atau ikut Michael Cerularius, ya, yang mengekskomunikasi Bapak Paus, dan sebaliknya, Paus sudah mengekskomunikasi juga, ya, Michael Cerularius, yang adalah uskup Konstantinopel. Nah, mereka jadi ortodoks, ya. Ortodoks. Mereka pisah dari Roma, keluar dari gereja Katolik. Nah, ada gereja Timur yang nggak keluar, namanya gereja Katolik Timur. Mereka Katolik sepenuhnya, seperti kamu, seperti saya, nggak ada bedanya, ya. Beda ritus saja. Tapi kita bersatu dalam satu gereja, oke? Nah, setelah 1517, jadi ini ada 2 tahun yang penting, ya. 1054, 1517. Ayo, hafalin semuanya. 1054, 1517, 1054, 1517. Setelah 1517, mulai ada orang-orang Kristiani yang dinamakan Protestan. Meskipun saya tahu beberapa dari mereka tidak suka kata Protestan, ya. Saya sadar bahwa kata ini negatif, ya. Oke. Nah, tapi dokumen gereja Katolik, ya, jadi gereja Katolik selalu memanggil mereka itu bukan gereja Protestan, ya, tapi komunitas gerejawi, ecclesial communities, ya. Ecclesial communities, komunitas gerejawi. Kenapa? Karena dalam gereja-gereja Protestan tidak ada lagi suksesi apostolik, ya. Lain dengan gereja ortodoks yang bukan lagi Katolik, tarik
suksesi uskup ini ditabiskan uskup ini, ditarik, itu baliknya ke para rasul. Bayangkan. Jadi gereja Ortodoks itu punya sakramen-sakramen yang sah. Lain dengan gereja Protestan, termasuk Anglikan. Anglikan nggak punya lagi sakramen yang sah, karena kesahan, keabsahan, atau validitas tabisan dari seorang uskup, yang namanya Matthew Parker, itu gagal, ya, tidak sah. Oke, singkat cerita, balik. Masuk ya ke skisma yang pertama yang mau kita bahas, ya, yaitu Protestantisme, ya, atau reformasi Protestan. Nah, kelihatannya gini ya, banyak orang lihatnya, oh, Martin Luther itu seperti pahlawan mungkin ya, kelihatannya dia mau mereformasi gereja, ini bobrok gerejanya. Apakah benar bobrok? Ada benarnya, ya, oke. Tapi sebentar ya. Nah, tapi sebelum ada Martin Luther, ya, sebelum dia lahir, katakanlah, sudah ada teriakan dalam gereja yang meminta reformasi, meminta perbaruan. Apa yang mau diperbarui? Beberapa hal. Pertama, kepausan, ya, papacy kepausan. Otoritas paus itu semakin hilang. Kenapa? Banyak paus yang hidupnya itu nggak moral. Saya malu ngomong gini. Saya sakit hati. Saya nggak malu. Ada paus yang maksudnya nggak menutup-nutupi ya. Saya malu, tapi saya nggak mau menutup-nutupi. Ada paus yang melakukan nepotisme. Ya. Jadi nanti kamu keponakanku ya, kamu nanti aku tunjuk jadi paus. Ya. Aku angkat jadi paus. Ya. Misalnya Julius kedua. Ya. Julius kedua yang membangun Basilika Santo Petrus ya, by the way. Dia itu keponakan dari Paus Sixtus keempat. Ya. Jadi ada seperti itu. Lalu paus sebelumnya itu zaman Katarina dari Siena, paus itu nggak tinggal di Roma, tapi tinggal di Avignon, ya, di Prancis. Itu membuat otoritasnya semakin lemah. Lalu ada paus yang punya dayang-dayang, punya selir, ya, punya anak bahkan. Ini juga bukan saya ngomong, ini sejarah. Silakan dicek sendiri. Ya, mulai dari Alexander ke-6 yang minimal punya 7 anak dari 2 perempuan. Ya. Ini namanya korupsi moral. Lalu hidup yang sangat duniawi, jadi worldliness, ya, hidup yang terlalu mewah. Nah, ini membuat kepausan ini perlu direformasi, diperbaiki. Ya, kita lihat di abad 20 itu kita bangga dengan paus-paus di abad ke-20. Ya. Paus Benedictus ke-16, ya, itu abad 21 ya, maaf. Ya, Yohanes Paulus kedua, Paulus ke-6, Paulus ke-6, Santo Yohanes ke-23, Santo Pius ke-10. Kita bangga dengan kepausan seperti itu. Nah, lain dengan di abad ke-15, 14, 16, ada kerapuhan. Oke. Lalu uskup. Ya, uskup perlu juga keuskupan ya, maksudnya bukan satu uskup aja, tapi seluruh uskup, banyak uskup itu perlu diperbaiki. Kenapa? Karena mereka banyak yang tinggal di keuskupannya. Bayangin, kalau kamu punya uskup, tapi uskupnya itu nggak tinggal di keuskupanmu, mereka di tempat lain, mungkin liburan, ya, di mana nanti yang menjalankan keuskupannya itu ada ya delegasi, ya, delegatus yang lain. Itu banyak terjadi di masa-masa ini. Oke, singkat kata ya. Lalu ini kongregasi religius, tarekat-tarekat yang hidupnya juga mewah. Lalu orang awam pun nggak luput, ya. Orang awam itu sangat kurang pembinaannya. Mereka nggak paham iman Kristiani itu apa. Nggak ada kelas-kelas seperti ya sama Katolik media gini-gini ya. Jadi mereka butuh pembinaan iman yang lebih ya, jauh lagi, lebih banyak lagi. Nah, siapa yang memohon reformasi? Siapa orang-orangnya? Banyak, saya nggak bisa sebut semuanya, tapi saya sebut beberapa. Ya. Konsili ya, dari di Vienna, ya, di Austria sampai Lateran di Italia itu uskup-uskup berkumpul untuk memohon reformasi. Kita perlu memperbaiki diri, memperbaiki gereja. Ini sebelum ada Martin Luther, saya tegaskan. Ya, sebelum ada Martin Luther. Orang-orang dalam gereja, Luther juga dari dalam gereja sih ya, dalam gereja sudah memohon reformasi. Lalu ini, Santo dan Santa, ya, jadi ada Santa Bridget dari Swedia, ini di foto ya, di lukisan sebelah kanan itu Bridget dari Swedia, ada Katarina dari Siena, orang Itali.
ada Vincent Ferrer dari Valencia ya, dari Spanyol, atau Bernardino dari Siena, juga orang Italia. Ini santo-santa semuanya yang memohon reformasi tanpa keluar dari gereja. Oke? Sekarang kita lihat reformasi Protestan. Apa sih penyebabnya? Saya mau tunjukkan sedikit. Sekali lagi, saya akan persingkat sesingkat-singkatnya. Apa aja penyebab dari reformasi Protestan? Saya mau mengatakan bahwa ini pesan saya satu ya. Poin-poinnya nanti kalau lupa nggak apa-apa. Tapi pesannya mohon diingat bahwa ini fenomena yang sangat kompleks. Oke, ada banyak orang yang menjelekan Martin Luther ya, sampai menjatuhkan dia, membuat karikatur ya Luther. Saya mau tunjukkan Luther apa adanya. Ya, dia orang seperti apa adanya. Mau saya tunjukkan. Ya, saya nggak mau buat karikatur yang merendahkan Martin Luther. Itu udah banyak di luar sana. Oke, jadi saya kutip sejarawan yang terpercaya, yang objektif, bahkan ya orang Protestan sendiri. Oke. Nah, apa aja penyebab dari reformasi Protestan? Ada penyebab eksternal di luar gereja, ya, penyebab budaya. Misalnya orang-orang mulai hidup individualistik, ya, ada individualisme yang mulai menyebar. Lihat deh, kalau kamu perhatiin lukisan-lukisan, ya. Jadi kalau dulu orang ngelukis itu ya begini aja, frontal, ya. Atau jarang ada lukisan orang, ya. Sebelumnya jarang orang itu dilukis. Lihat fresko-fresko di ya, abad-abad terakhir, abad tengah gitu, jarang orang dilukis. Tapi di zaman ini, zaman Renaissance, ya, mulai banyak portrait, lukisan gambar muka gini, kayak kita selfie, kayak saya sekarang di kamera, ya. Nah, ini lukisan muka, ya. Orang mulai narsis, ya, individualisme, atau lukisan yang nyamping gini nih, ya, nih gini, kayak saya sekarang, ya. Mulai banyak, ya. Nah, itu individualisme. Orang mulai mikir diri sendiri. Nah, ini sangat berdampak pada nanti ajaran Protestan. Kamu bisa tafsir sendiri kitab sucimu. Nggak usah tanya-tanya orang lain, nggak usah tanya pendahulumu. Kamu individual, ya. Kamu tafsirkan sendiri, kamu tahu sendiri, kamu pahami sendiri. Oke. Lalu ada, kemencet satu. Ya udahlah ya. Sciences, ya. Jadi orang-orang mulai berkembang ilmu pengetahuannya, dan mereka lihat bahwa loh, kok ada pertentangan ya antara penemuan ilmu pengetahuan dengan kitab suci. Loh, gimana nih gereja, ya? Nanti sekitar 1 abad setelah Martin Luther ada kasus Galileo. Nah, ini masalah lain, ya. Oke. Lalu ada alasan politik, ya. Ada yang namanya nasionalisme. Eropa mulai terpecah ke dalam berbagai negara. Tadi saya bilang Jerman tuh belum ada, ya, adanya Prusia, ya, kerajaan Prusia. Nah, perpecahan ke berbagai negara ini menimbulkan yang namanya absolutisme, yaitu monarki. Tiap negara itu punya rajanya sendiri, punya pangerannya sendiri. Nah, kalau punya pangeran sendiri, kenapa aku harus taat dengan yang di Roma? Gereja Katolik, ya. Ngapain taat yang sama yang jauh? Aku mau berkuasa di tempatku. Ya, monarknya bilang gitu, penguasanya bilang gitu. Itu berdampak pada mentalitas nanti Protestan. Oke. Ekonomi, bourgeoisie itu kelas menengah, ya, ada pertumbuhan di kelas menengah. Dulunya nggak ada. Dulunya sistemnya itu feodal. Feodal itu pemilik tanah, lalu ada pekerja di ladangnya. Ya. Sekarang ada orang-orang yang kelas menengah. Dulu nggak ada. Dulu itu kaya miskin. Ya. Sekarang ada bourgeoisie, mulai pengusaha-pengusaha kecil kelas menengah. Nah, mereka mulai mandiri, ya, nggak lagi ditindas oleh tuan tanah. Ya. Dan sistem feodal ini mulai dipertanyakan. Ya. Tadi pekerja ladang tadi itu petani-petani, ya, mulai lihat bahwa loh, ini yang pemilik tanah ini banyak orang Katolik ini. Mereka mulai lihat gereja sebagai institusi yang menindas mereka. Ya. Padahal nggak tepat, ya. Oke, baik, lanjut. Lalu ada lagi penyebab internal dalam gereja. Kebingungan doktrinal. Ajaran yang kurang jelas. Ya. Maksudnya ajarannya jelas, tapi orangnya kurang paham. Gitu ya. Oke. Lalu kurangnya disiplin. Tadi saya sudah sebut beberapa. Ya. Uskup yang nggak di tempatnya, orang awam yang hidupnya sembarangan, sebagai orang Kristiani, nggak memberikan kesaksian, contoh yang baik, bla bla bla. Lalu ada penyalahgunaan. Apa itu? Nepotisme udah saya sebut. Ya. Lalu kesalehan yang dangkal. Orang nggak berdoa dengan baik misalnya. Ya.
ada lagi paham rigorisme ya, tapi ini udah ya di luar ini. Lalu ada kurangnya pengembalaan pastoral. Tadi uskupnya bisa jadi dia megang beberapa keuskupan. Ya, sekarang jarang sekali itu ya. Jadi zaman itu banyak uskup yang punya banyak keuskupan, jadi dia tuh absen. Dia nggak mengembalakan keuskupannya. Lalu lagi ada sistem juga pemajakan, ya, pajak untuk kuria Romawi. Orang mulai lihat, aduh, ini kok gereja sepertinya materialis sekali, ya. Nah, muncullah tokohnya namanya Martin Luther, ya. Dia anak, ya, sebagai anak dia dididik dengan mentalitas rigorisme. Apa itu rigorisme? Itu rigorisme berarti moral yang sangat ketat. Ya. Jadi sedikit merasa sangat berdosa dan nggak bisa diampuni oleh Allah. Takut sekali ya, akan dosa yang paling kecil. Kurang percaya dengan rahmat pengampunan. Kurang yakin bahwa Allah itu sungguh-sungguh maha rahim dan berbelas kasihan. Itu rigorisme ya, dalam 2 kalimat. Nah, masuklah Martin Luther ke biara Agustinian. Ya. Jadi, ini Katolik ya, Martin Luther Katolik. Dia orang Katolik. Dia bahkan biarawan pada umur 21, dan pada umur 23, dia ditabiskan menjadi imam. Ya, imam Katolik sekali lagi. Nah, dia punya banyak godaan. Ya, dia digoda seringkali untuk putus asa, untuk hidup skrupel. Skrupel itu orang yang udah ngaku dosa misalnya ya, udah ngaku dosa tapi masih merasa berdosa terus ya, nggak bisa mengampuni, nggak bisa percaya bahwa Allah sudah mengampuni dia. Itu namanya skrupel. Dia putus asa. Bisa nggak aku diselamatkan ya? Nah, akhirnya sampai dia menemukan ayat ini, Roma 1:17. Orang yang benar akan hidup dalam iman atau oleh iman. Nah, ayat ini seperti menerangi dia ya. Menerangi dia. Sampai-sampai nantinya dia tambahkan only ya, hanya oleh iman. Dalam terjemahan kitab sucinya ke bahasa Jerman dia tambahkan kata itu padahal nggak ada ya. Oke, ini kurung ya, tutup, balik lagi. Nah, ayat ini menghibur dia. Oke, nah ini sangat mendasari teologi Protestan ya, nanti saya akan singgung sedikit. Ya. Oke, singkat kata, ini ke Roma ya, kita ganti fokus. Tadi di Erfurt ya, di Jerman, yang sekarang Jerman, dulu bukan Jerman namanya. Sekarang kita lihat ke Roma. Nah, di Roma ada pembangunan gereja yang sangat besar yang namanya Basilika Santo Petrus. Kita semua tahu ya, itu di mana Paus sekarang merayakan perayaan-perayaan yang paling besar dan utama, meskipun itu bukan katedralnya. Ya. Oke, nah Paus Julius kedua, ini yang tadi saya singgung juga, itu memberikan indulgensi penuh bagi semua orang yang berkontribusi dalam pembangunan Basilika Santo Petrus. Apa itu indulgensi? Nggak ada waktu, ya nggak ada waktu. Saya harus skip, ya skip dulu. Nanti mungkin ada yang mau nanya, silakan. Nah, pemberian indulgensi ini diperbarui oleh Paus Leo ke-10. Ya. Nah, indulgensi ini diproklamirkan, ya, diumumkan ke seluruh imperium Romawi, ya, ke seluruh Eropa, katakanlah. Ya. Nah, di Jerman, fokus lagi ke Jerman ya, yang dapat giliran untuk mengumumkan indulgensi ini adalah orang Dominikan, ya, yang namanya Johann Tetzel. Okay. Nah, dia mengumumkan indulgensi ini ke orang-orang di Jerman, tepatnya di dekat Wittenberg. Wittenberg akan penting nanti ya. Oke, Johann Tetzel, Dominikan ini, ya udah, dia bilang, ayo ini sumbanglah, ya sumbanglah. Kalau kamu menyumbang membantu pembangunan Basilika Santo Petrus, kamu bisa dapat indulgensi penuh. Nah, ajaran dari Johann Tetzel ini benar tentang pemberian indulgensi bagi orang hidup. Tapi agak keliru, ya, perihal pemberian indulgensi bagi orang mati. Nah, kita mau coba dalami tokoh ini sedikit. Ya. Nah, namanya orang lagi semangat, ya, dia bisa berkoar-koar, ya, mengumumkan indulgensi ini. Nah, banyaklah orang yang salah tangkap, ya, seakan-akan keselamatan indulgensi itu bisa dibeli dengan uang. Ya. Tapi yang salah paham ini orang-orang yang dengar. Johann Tetzel ini hanya salah dalam berbicara tentang indulgensi bagi orang mati. Ya, yang untuk orang hidup itu benar. Ya, nah yang untuk orang mati dia agak keliru. Dia bilangnya
Ya, as soon as the gold in the casket rings, the rescued soul to heaven springs. Ya, apa itu? Ya, setelah kamu dengar ya emas itu berbenting dalam petinya, ada jiwa yang langsung naik ke surga dari api penyucian maksudnya ya. Nggak segitunya, ya nggak tepat itu. Apakah langsung naik ke surga? Nggak tahu, tergantung indulgensimu sungguh-sungguh penuh atau enggak. Gimana bisa penuh? Ya ada syaratnya. Ada 5 ya, tapi ini saya harus skip lagi ya. Nah, jadi dia agak keliru dalam berbicara tentang indulgensi bagi orang mati. Oke, maju. Nah, Martin Luther ada dekat Wittenberg. Nah, dia mulai dengar bahwa, loh, ada ini, orang Katolik ini yang ngomong tentang indulgensi dan katanya kamu bisa diselamatkan dengan uang ya. Kamu bayar bisa selamat ya. Nah, ini sangat bertentangan dengan kepercayaan Luther yang tadi saya sebut, ya dia kutip Roma 1:17 kan. Orang diselamatkan hanya oleh imannya. Itu sangat menghibur dia ya. Dia takut dengan dosa, takut dihukum, tapi hanya dengan iman aku bisa diselamatkan. Nah, itu sangat menentang apa yang dia yakini. Kok masa sih ya? Nggak bisa, dia bilang. Keselamatan itu nggak bisa dibeli oleh indulgensi. Karena itu dia protes besar-besaran dan katanya dia menancapkan 95 tesis. Ya, ini posisi dia yang menantang ajaran Katolik ya, di pintu gereja Wittenberg. Ya, makanya tadi ada Wittenberg. Ya. Di dekat Wittenberg inilah Johann Tetzel, pengkhotbah Dominikan itu menyebarkan pengumuman tentang indulgensi bagi pembangunan Santo Petrus, ya, bagi yang membantu. Nah, ada sejarawan namanya Lords yang mengatakan bahwa sesungguhnya Luther itu menyerang Katolisisme yang nggak sungguh-sungguh Katolik. Ya, bayangkan, Luther itu banyak benar. Dari 95 tesis yang dia tancapkan itu, banyak yang benar. Tapi karena orang-orang Katolik di sekelilingnya itu nggak sungguh-sungguh menghidupi iman Katolik. Oke? Tadi yang saya bilang ya, apa sih sumber perpecahan? Dosa. Pertama-tama dosa siapa? Dosa orang Katolik sendiri. Kita, kamu, saya. Oke? Period. Nah, jadi Luther itu menyerang gereja Katolik yang nggak sungguh-sungguh menghidupi iman Katoliknya. Jelas ya? Kalau andai kata gereja itu sungguh-sungguh menghidupi iman Katoliknya, mungkin Luther nggak akan melakukan ini. Nah, apa reaksi gereja? Jadi Paus Leo ke-11, ini Leo ke-11 yang juga hidupnya agak immoral, by the way ya. Dia keluarkan bula itu surat yang ada tancapannya ya, surat resmi yang mengatakan, ini semuanya ajaran sesat dari Martin Luther. Ya, dia mengecam kesalahan ajaran dalam diri Martin Luther. Suratnya dibakar oleh Luther, ya, dia memberontak sungguh-sungguh, sangat marah. Dia bakar suratnya, maksudnya dia nggak mau, dia mau mengabaikannya, nggak mau memperhatikan surat itu. Lalu Paus yang sama mengeluarkan Decet Romanum Pontificem, yaitu bula lain yang mengeluarkan Luther dari persekutuan gereja, atau namanya ekskomunikasi. Oke, lalu mulailah menyebar paham Protestantisme ini ke berbagai tempat. Jadi yang diajarkan oleh Luther ini mulai dari Jerman itu menyebar ke negara-negara Nordik. Yang Nordik itu ya Denmark, Norwegia, Islandia, Swedia, Finlandia, ya semua. Ya. Lalu ada Baltic countries itu Prussia itu Jerman sekarang, Jerman Timur kebanyakan, dan juga Polandia. Lalu ada reformis, ya, lain namanya John Calvin. Kita lebih kenal mungkin John Calvin juga ya. Martin Luther sama John Calvin. Ini sangat terkenal. Dia itu di Swiss tapi yang berbahasa Prancis. Kita tahu di Swiss itu ada orang-orang berbahasa Prancis, Jerman, dan Itali. Nah, paham dari Calvin ini menyebar juga ke Prancis, ya, ke Holland, Scotland, ke Inggris. Ke kelompok yang namanya Puritans. Ya, Puritans ini nantinya akan pergi ke Amerika. Jadi di Amerika Serikat sekarang banyak paham Calvinisme. Kebanyakan orang-orang Protestan di Amerika itu mengikuti aliran Calvinisme. Ada sih gereja Lutheran tapi nggak banyak. Ada juga gereja Episcopalian, itu berarti gereja Anglikan tapi di Amerika. Tapi nggak banyak. Oke. Maksudnya nggak sebanyak Calvinism. Lalu ada reformis lain namanya Ulrich Zwingli. Ya, kurang terkenal. Kurang menyebar, dia hanya di Swiss yang berbahasa Jerman. Oke, jadi dari situ muncullah banyak kelompok, ya, Baptis, Anabaptis, Metodis, keluarlah kelompok-kelompok lain yang berakar pada
ajaran Luther, Calvin, dan Zwingli. 3 reformis yang pertama. Apakah mereka saling mengenal? Tahu, ya. Jadi Calvin tahu ada Luther, ya, dia tahu ajaran Luther. Zwingli tahu ada Calvin, tapi kita tahu juga bahwa ajaran mereka sangat berbeda, ya. Kalau mau dibilang dalam berbagai hal, kebanyakan aspek, ajaran yang paling ekstrim menyimpang dari ajaran Katolik adalah, tebak, Luther? Bukan, Zwingli. Ya. Zwingli itu paling ekstrim, ya, menyimpangnya. Oke, next. Hampir 1 jam sudah ya. Saya mau coba selesai dalam mungkin 10-15 menit lagi. Sekarang ada lagi skisma lain. Ini sangat lain dengan yang dilakukan oleh 3 orang tadi, yaitu Luther, Calvin, Zwingli, ya, trio tadi. Ini terjadi di Inggris. Inggris itu selalu beda sendiri karena mereka di pulau terpisah, ya kan, dari Eropa. Oke. Nah, akarnya apa? Akarnya adalah dari 1 orang ini, namanya Raja Henry ke-8. Ya, dia sebenarnya nggak mau Lutheranisme, ajaran dari Martin Luther itu masuk ke Inggris. Dia nggak mau. Kenapa bisa ada skisma atau perpisahan dari gereja Katolik di Inggris? Karena masalah moral, masalah perkawinan, ya, sedikit masalah hawa nafsu, sedikit mencari penerus dalam kerajaannya, ya, dan sebagainya. Jadi Henry ke-8 ini menikah dengan seorang Katolik, ya, orang Spanyol, yaitu Katarina dari Aragon. Aragon itu kerajaan di Spanyol. Ya, Aragon, ada kerajaan Navarra, ada kerajaan Aragon. Oke. Tapi dia nggak dapat keturunan laki-laki dari Katarina di Aragon. Nah, dia pengen keturunan laki-laki yang akan meneruskannya di tahtanya. Nah, dia sebelumnya udah punya affair, hubungan selingkuhan, ya, dengan Anne Boleyn. Anne Boleyn, ya, perempuan lain. Ya, oke. Atau apa namanya? Pelakor ya. Bahasa gaulnya pelakor, ya, oke. Nah, dia minta ke Paus Clemens ke-7 untuk menganulasi atau membatalkan pernikahannya, tapi ditolak oleh Paus Clemens ke-7. Kenapa ditolak? Ya, jelas saja, karena pernikahannya sah. Ya. Kalau pernikahannya sah dengan Katarina dari Aragon, yang nggak bisa dibatalkan. Dibatalkan atau anulasi itu kan berarti kamu menyatakan bahwa pernikahan itu tidak pernah ada atau tidak sah. Ya. Oke. Jadi dia akhirnya ngotot, ya, Henry ke-8 itu menikah akhirnya dengan Anne Boleyn. Ya, dia menikah dengan Anne Boleyn. Nah, Paus Clemens ke-7 sebelah kanan, ya, Clemens ke-7 itu menyatakan dengan jelas dan publik bahwa pernikahanmu itu tidak sah. Pernikahan dengan Anne Boleyn, ya, bukan dengan Katarina. Yang Katarina itu sah. Nah, Clemens ke-7 itu mengekskomunikasi Henry ke-8 dan juga perempuan barunya, yang bukan istrinya karena tidak sah, ya. Oke. Jadi, Henry ke-8 ini bernasib seperti Luther dalam hal ini. Dia diekskomunikasi atau dikeluarkan dari persekutuan gereja. Nah, sebaliknya, Clemens ke-7, Paus menegaskan bahwa pernikahan Henry dengan Katarina itu sah. Jadi ini sangat ditampar, ya, Henry ke-8 oleh Paus Clemens ke-7. Semakin marahlah Henry ke-8, dia bersama dengan parlemennya mengeluarkan Acts of Supremacy, ya, tahun 1534. Ini agak gampang kan hafalnya, 1534, 1534. Ya, 5 turun, 3, 4, naik sedikit di tengah-tengah. Oke. Ya, ini kalau mau ujian caranya gini, ya. Oke. Nah, menurut Acts of Supremacy ini, monarch atau Raja Inggris adalah kepala dari gereja Anglikan, Church of England, itu Anglikan. Makanya Ratu Elizabeth II sekarang adalah kepala dari gereja Anglikan. Meskipun Anglikan itu, gereja Anglikan punya juga uskup agungnya. Ya. Oke, tapi kepalanya adalah Ratu atau Raja Inggris, monarch. Oke, itu crash course cepat tentang Anglikanisme. Kita tahu ada banyak santo yang muncul dari peristiwa ini. Misalnya Santo Thomas More, semuanya tahu Thomas More, ya, atau Saint John Fisher. Ya. Mereka itu menentang, ya, taat atau tunduk pada Henry ke-8. Mereka berpihak pada Paus Clemens ke-7 dan menegaskan bahwa, halo, Raja Henry ke-8, pernikahanmu dengan Katarina adalah sah. Ya. Makanya mereka dibunuh oleh Henry ke-8. Henry ke-8 ini orang yang sangat, apa ya bahasanya, ya, dia akhirnya juga menghukum mati Anne Boleyn. Ya, ini kalian cari sendiri kata yang tepat untuk mendeskripsikan orang seperti itu. Oke,
lanjut. Apa sih ajaran Protestan? Ya, dalam 10 slides ya, atau 12 atau 11, saya lupa berapa ya. Ini rangkuman, sangat-sangat rangkuman. Saya rangkum ke dalam 5 solas ya. Solas, ini bukan es krim atau apa ya, solas. Itu bahasa Latin artinya hanya atau satu. Oke. Kalau mau dirangkum secara sangat simple, dan ini saya oversimplify ya, jadi lebih rumit tapi saya sederhanakan. Pertama, sola fides ya, jadi hanya iman. Saya akan jelaskan dia. Kedua, hanya rahmat, ya. Only grace. Hanya sabda, ya, solo verbo. Sola scriptura, ini lebih kita kenal, ya. Semuanya mungkin pernah dengar, ya, kata sola scriptura, only scripture. Dan solus Christus, hanya Kristus. Ya. Bisa dihafal ya, ini untuk ujian, ya, gampang kan? 5 solas. Apa sih ajaran Protestan? 5 solas, ya. Sola fides, sola gratia, sola verbo, sola scriptura, dan sola Christus. Solus Christus, ya, bahasa Latin, ada gendernya. Oke, sola fides, singkat kata, ya, ini pertentangan akan penggunaan akal budi dalam hal-hal yang berkaitan dengan iman. Ya, jadi orang Protestan itu bilangnya, oke, hanya iman cukup, nggak usah memikirkan tentang Allah Tritunggal, Kristus, Bunda Maria, gereja sakramen, malaikat kayak apa ya. Jadi nggak usah mikir tentang malaikat, ya, nggak usah mikir tentang iman, imani aja. Ya, nah ini lain sekali dengan Katolik. Ya. Jadi yang ditentang pertama adalah penggunaan akal budi dalam memikirkan Allah. Ya. Lalu ditentang juga nilai dari pekerjaan atau karya manusia. Ya. Jadi yang penting iman. Dengan iman kamu itu akan diselamatkan. Ini kata orang Protestan ya, atau kata Martin Luther. Nggak usah kamu kolaborasi dengan rahmat. Karya nggak penting, ya, nggak penting. Makanya surat Yakobus ini bisik-bisik ya, nggak sih, publik sih ini ya. Martin Luther itu pengen buang surat Yakobus ya. Dia udah buang 7 kitab di Perjanjian Lama, dia mau buang lagi surat Yakobus dan beberapa surat lain. Ya. Karena kenapa? Karena di Yakobus itu dikatakan bahwa iman tanpa karya mati. Iman tanpa karya mati. Dan Martin Luther itu kurang suka dengan ayat ini. Dia mau buang seluruh suratnya. Dia bilang ini epistle of straw. Ya. Jadi ini surat gandum ini. Dibakar aja udah. Ya. Surat gandum maksudnya itu. Epistle of straw. Ini kata-kata dia yang sangat terkenal. Oke, lanjut. Sola yang kedua, atau solo yang kedua, itu sola gratia atau sola verbo. Saya gabung ya. Nah, sola gratia itu berkaitan erat dengan konsep pembenaran. Ya, pembenaran itu apa? Maksudnya pengampunan. Ya, kita manusia kan berdosa. Gimana sih caranya Allah itu memulihkan keadaan kita ya dari dosa asal? Ya. Nah, itulah yang dinamakan justification. Oke, dalam bahasa teologi ya, justification, pembenaran. Gimana manusia bisa diampuni dan dikembalikan dalam keadaan asalnya, yaitu berkenan pada Allah. Nah, bagi Luther, orang yang dibenarkan itu namanya simul justus et peccator. Ya, Luther itu banyak pakai bahasa Latin juga. Ya. Nah, simul justus et peccator itu maksudnya dia itu benar dan pada saat yang sama berdosa. Apa maksudnya? Di luarnya dia itu benar, just. Ya. Di luarnya dia benar, tapi di dalamnya dia itu berdosa. Jadi bagi Luther apa yang penting? Tampak luar. Tampak luar. Ya. Allah membenarkan kamu dari luar. Ya. Dalammu tetap berdosa. Tapi dari luar Allah memberikan kamu baju yang baru. Ya, seperti pakaian yang baru. Kamu dibenarkan dari luar. Ya. Nah itu namanya just. Secara tampak luar. Oke, lalu ada lagi ini ya. Nah, justification itu berarti seperti deklarasi eksternal ya dari pengampunan. Seperti napi ya. Kalau napi itu kan ada namanya pardon ya. Jadi negara bisa seperti mengampuni kesalahanmu ya, pardon namanya, bukan forgive ya, lain. Jadi ya udah, kamu tadinya narapidana di penjara, tiba-tiba kamu dikeluarkan. Nah, kamu masih berdosa di dalam.
Tapi di luar, kamu seakan-akan sudah dibenarkan karena kamu dikeluarkan dari penjara. Nah, inilah konsep Martin Luther perihal pembenaran. Ya. Cukup rahmat, cukup sabda. Maksudnya, cukuplah bagi Allah untuk mengatakan bahwa kamu benar. Ya. Nggak perlu ada perubahan interior. Makanya dia bilang, udah kamu dosa aja semaumu. Ya. Kita banyak dengar juga orang Protestan ya, yang punya paham seperti ini ya, tepat ya. Jadi sekali kamu percaya sama Tuhan, kamu diselamatkan. Pasti. Kamu nggak bisa kehilangan keselamatan itu. Ini bertentangan sekali dengan ajaran Katolik. Ya. Ajaran Katolik itu kamu bisa kehilangan keselamatan, kamu nggak punya kepastian sampai akhirnya, ya, sampai kamu mati. Ya. Baru kamu tahu kamu kemana. Nah, makanya Luther bilang, sin greatly, but believe still more greatly. Ya. Kamu berdosalah semaumu, tapi percaya aja yang penting. Ya. Nah, ini bertentangan dengan konsep Katolik. Ya. Katolik, ya nggak usah perhatiin kutipannya ya, tapi singkat katanya, pembenaran itu perubahan interior, pengampunan dosa. Ya. Pengampunan dosa itu menuntut perubahan dan pengudusan dalam diri kita. Bukan cuma di luar, bukan seperti narapidana yang dikeluarkan dari penjara, tapi masih dalamnya itu borokan. Ya. Itu konsep dari Martin Luther. Oke? Sekali lagi, ini sola yang lain ya. Sekarang yang lebih terkenal ya, sola scriptura. Ya. Nah, paham ini menentang pertama tradisi. Jadi orang-orang Protestan itu menentang tradisi. Nggak usah kamu lihat apa yang dikatakan orang sebelumnya. Menurutmu aja, ya, Roh Kudus menerangi kamu langsung. Ya. Nah, mereka juga menentang magisterium atau otoritas atau wewenang mengajar dari gereja, yaitu paus dan para konsili, maksudnya konsili-konsili ya, perkumpulan para uskup. Nah, ironisnya, Luther sendiri menolak beberapa kitab. Katanya sola scriptura. Kenapa kamu tolak beberapa kitab kalau gitu? Ya, ini ironisnya, ini bisik-bisik ya. Ya. Oke. Dia menolak misalnya kitab kebijaksanaan, ya, 1-2 Makabe, Tobit Yudit, ya, di Perjanjian Lama, Esther. Ya. Lalu dia menolak di Perjanjian Baru, misalnya Yakobus, atau juga Ibrani, dan juga Wahyu. Ya. Nah, tapi Yakobus yang paling terkenal, ya, dia tolak. Apa sih jawaban Katolik terhadap sola scriptura? Ya. Bisa ada banyak, tapi saya kasih, di sini kayaknya ada 7, kalau saya nggak salah ingat ya. Oke. Pertama, sola scriptura itu nggak diajarkan oleh kitab suci sendiri. Ceng-ceng. Ya, oke. Kitab suci itu katanya kamu mau ambil semua ajaranmu dari kitab suci kan? Tapi kitab suci sendiri tidak mengajarkan sola scriptura. Malahan dia ngomong tentang tradisi. Ya. Sabda Allah itu ada yang disampaikan secara tertulis maupun lisan. Ya. 2 Timotius 2:2, gampang kan diingat, bonus itu. Ya. Yesus sendiri mengutip tradisi, yaitu Mishnah. Ya. Dia ngomong tentang tahta Musa, ya, kursi Musa, ingat ya. Nah, itu nggak ada di Perjanjian Lama. Oke? Dia kutip dari Mishnah. Mishnah itu bagian dari Talmud. Talmud itu punya 2 bagian, Mishnah dan Gemara. Mishnah itu, ini pasti Romo Bayu bisa menjelaskan lebih baik ya. Mishnah itu ya koleksi atau kumpulan ajaran lisan dari para rabi yang dikumpulkan sekitar abad ke-2 ya, 200-an ya, jadi setelah Yesus. Oke? Tapi kata-katanya ini ada dalam Mishnah, ya, jadi belum tertulis. Zaman Yesus belum tertulis, dikumpulkan dalam bentuk tulisan itu sekitar abad ke-2, ya, akhir abad ke-2. Yesus tahunya itu dari dengar, ya, Mishnah, tradisi lisan dari para rabi. Oke, next. Para rasul itu punya otoritas mengajar, punya otoritas untuk memutuskan secara otoritatif, ya, binding. Keputusan mereka itu berlaku bagi seluruh gereja, seperti yang kita lihat di Kisah Para Rasul 15. Jadi ada magisterium, oke? Nah, lalu kitab suci itu sendiri nggak cukup, karena banyak hal yang sulit dimengerti dan nggak sepenuhnya jelas. Ya. Petrus di 2 Petrus 3 ayat 16 itu bicara tentang surat-surat Paulus, ya, yang banyak disalah tafsirkan oleh orang-orang, sehingga mereka jadi tersesat. Ya. Jadi butuh instansi lain ya yang menafsirkan kitab suci, yang mengatakan ini loh artinya. Nah, itulah magisterium dan juga tradisi ya. Tradisi itu yang disampaikan mulut ke mulut, generasi ke generasi. Lalu ke-6 dan terakhir, bukan 7 ya, sorry, 6. Jadi bahwa tradisi itu nggak disebut di 2 Timotius bukan berarti nggak ada tradisi. Ya, ayat favorit orang-orang Protestan untuk
membela atau backup ya, atau mendukung katanya ya, mendukung paham sola scriptura adalah 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, semua kitab itu diinspirasikan oleh Allah dan berguna bagi pengajaran ya, dan sebagainya. Di sana nggak ada tuh kata tradisi, katanya seluruh kitab suci. Ya. Nah, bahwa itu nggak disebut bukan berarti itu nggak ada ya, karena dalam ini contoh lain aja ya, sampingan di Efesus itu katanya gembala, pastor, pengajar, semuanya itu berguna bagi pembangunan umat Kristiani. Nggak disebut tuh kitab suci, ya, bahwa ada sesuatu itu nggak disebut, bukan berarti dia itu nggak ada. Ya. Nah, fakta bahwa di 2 Timotius 3 hanya disebut kitab suci, bukan berarti nggak ada otoritas mengajar dan nggak ada tradisi. Ya, itu poin saya ya. Semoga saya nggak terlalu cepat ya. Itu maksudnya ya. Jadi nggak disebut bukan berarti nggak ada. Absence bukan berarti non-existence. Oke? Hanya saja di situ nggak disebut semuanya. Oke. Terakhir. Ngos-ngosan ya. Terakhir, ini solus Christus. Solus Christus. Artinya, orang Protestan itu mengatakan bahwa, hanya ada satu pengantara, yaitu Kristus. Kami nggak mau ada pengantara lain. Ya. Siapa itu pengantara lain? Gereja. Ya. Kenapa aku harus tanya gereja? Apa tafsiran dari ayat ini, ayat itu, harus ngapain? Lalu aku nggak mau ada imam, tahbisan suci, ya. Ngaku dosa langsung ke Allah aja, ya. Kan ada itu, hotline. Ya, ngapain ngaku dosa ke imam? Oke, jadi mereka menentang juga holy orders atau tahbisan suci, ya. Nah, mereka selalu kutip ayat itu, yaitu 1 Timotius 2 ayat 5. Nanti boleh kalian buka tuh ya. Ya, hanya ada satu pengantara. Oke. Jawaban Katolik apa? Oke. Setuju. Ya, betul. Betul. Hanya ada satu pengantara yaitu Kristus. Tapi bukan berarti nggak ada orang lain yang mengambil bagian dalam pengantaraan Kristus. Ya. Misalnya di Perjanjian Lama itu ada nabi-nabi. Ya. Allah itu berbicara lewat nabi-nabi. Oke. Lalu Yesus juga menunjuk orang-orang lain untuk menjadi pengantaranya dalam hal pengampunan dosa misalnya. Ya. Yohanes 20, 22, 23. Ya. Dan banyak lagi. Oke. Di kitab Ibrani. Ya. Oke, lalu bisa berdoa buat orang lain kan? Nah, itu pengantara juga tuh, ya. Berdoa bagi satu sama lain, surat Yakobus. Oke. Nah, ini sekilas ya, ini fun facts, ya, ini fun facts. Perbedaan antara para reformis dalam hal ekaristi. Nah, Luther itu masih lumayan ada iman tentang ekaristinya belum terlalu menyimpang, ya. Jadi dia bilang ekaristi itu ya udah, itu sungguh-sungguh ada substansi ya, substance. Kristus, ya, tubuh Kristus sungguh-sungguh ada, tapi juga masih ada substansi dari roti. Ya. Ini namanya konsubstansiasi, ya, lain dengan ajaran Katolik. Kalau Calvin itu lebih ekstrim, dia bilang, oke, dalam ekaristi nggak ada substansi Kristus, tapi Kristus bertindak dalamnya. Zwingli lebih menyimpang lagi, bilangnya Kristus itu direpresentasikan dalam ekaristi. Ya. Nah, Katolik itu ya, apa itu ekaristi? Dalam ekaristi, seluruh Kristus, tubuh, darah, jiwa kealahan itu ada dalam rupa roti dan anggur, ya, di bawah spesies atau penampakan atau rupa roti dan anggur, ya, itu namanya aksiden, ya, aksiden, roti dan anggur. Tampaknya roti, rasanya roti, kelihatannya roti, tapi sesungguhnya itu bukan roti substansi, ya, tapi itu Kristus sendiri, tubuh, darah, jiwa kealahan. Komplit, Kristus sungguh Allah, sungguh manusia. Oke. Ini review ya, review tentang tenets atau ajaran Protestan. Jadi, tadi sola fides ya, dalam hal sola fides, Protestan itu bilang hanya iman, tapi nggak ada karya, nggak ada akal budi. Nah, posisi Katolik itu selalu dan, hampir selalu. Dan, ya. Kalau Protestan itu either or, bahasa Inggris either or, kamu pilih ini atau ini. Kalau pilih A, nggak boleh B. Pilih B, nggak boleh A. Kalau Katolik, A and B. Ya, dalam hal ini ya, dalam hal ini. Oke. Jadi Katolik kita bilang iman iya, tapi karya juga. Iman tanpa karya mati. Ya, akal budi iya juga. Ya. Paulus, ya, akal budi menemukan ya, Allah dalam ciptaan. Oke. Petrus juga bilang harus memberikan alasan, ya, akal budi, reason for your hope atas pengharapanmu. Lalu sola gratia. Ya.
Protestan bilangnya, oh ya pengampunan atau perubahan atau pembenaran itu hanya eksternal. Kalau kita ya internal, kamu harus dari dalam berubah. Oke? Lalu sola scriptura, hanya kitab suci. Kalau menurut orang Protestan, nggak mau tradisi, nggak mau magisterium. Kita semuanya. Makanya tadi ada gambar kursi dengan 3 kaki ya. Saya lupa jelasin itu apa. Tapi semoga semuanya udah menebak. Ya. Ada kursi dengan 3 kaki. Ya, ini menggambarkan apa itu. Ya ini. Kita selalu berpegang pada kitab suci, tradisi, dan magisterium. Kursi dengan 3 kaki. Lalu solus Christus, dia bilang, hanya Kristus, nggak mau ada mediasi atau pengantaraan dari ciptaan. Ya, jadi malaikat atau imam atau paus nggak mau. Kalau kita Kristus, iya. Kristus itu satu-satunya pengantara, tapi ada ciptaan manusia ya, yang mengambil bagian dalam pengantaran Kristus yang tunggal itu. Oke? Tetap ada satu pengantara, hanya ada satu pengantara, ya. Tapi kita ambil bagian dalam itu. Hanya ada satu yang mengampuni dosa. Ya. Allah yang mengampuni dosa, satu-satunya. Tapi ada manusia yang ditunjuk untuk mengambil bagian, ya, diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Yang mengampuni siapa? Allah. Ya, imam itu hanya meminjamkan suaranya, minjamkan tangannya. Oke? Itu maksudnya ya. Oke. Akhirnya kesimpulan dari semuanya. Cuma 3 poin. Ya. Jadi, pertama, Kristus hanya mendirikan satu gereja. Satu gereja saja. 2, perpecahan itu menentang kehendak Kristus. Kristus nggak mau ada perpecahan. 3, kesatuan, karena itu yang dimaui oleh Kristus, harus dipulihkan kembali. Ya. Siapa yang memulihkan? Kamu, saya. Oke? Semuanya, sama-sama. Ya. Caranya gimana? Pertama-tama dari hidup sendiri dulu, nggak usah ngomongin orang lain, ya. Nggak usah lihat ya orang lain kayak apa, lihat ya Roma ngapain, di Vatikan ngapain tuh ya, buat ekumenisme dan sebagainya. Nggak usah, lihat dulu hidup sendiri. Aku berusaha nggak untuk hidup kudus dan untuk berdoa, ya. Karena kalau aku jadi orang yang lebih baik, banyak orang lebih tertarik dengan iman Katolik. Ya. Kedua, dengan belajar tentang iman Katolik seperti yang kita lakukan sekarang, saya juga belajar terus. Ya. Untuk nyiapin ini saya belajar, saya sambil ngomong pun saya belajar. Ya. Dan berdialog, saling berbicara, ya, ngobrol lah dengan temanmu yang Protestan, ya, dengan temanmu yang mungkin beragama lain. Ya. Saya punya kesempatan selama 1 tahun terakhir ini mengajar di universitas privat, ya, universitas swasta, dan saya ketemu mahasiswa dari berbagai agama. Ya. Dialog, ngomong, nggak apa-apa, ngomong, ya. Diskusi tentang kebenaran, cari kebenaran, itu namanya dialog. Tapi itu poin kedua loh ya. Poin pertamanya adalah kekudusan hidup pribadi dan doa. Doa. Nah, inilah kesatuan yang mau kita cari. Ya. Jadi gereja terus berdialog. Ya, ada namanya Pontifical Council for Ecumenical Dialogues, ya, untuk dialog ekumenisme. Ya. Jadi ada yang dialog dengan orang-orang Lutheran, dengan orang-orang Protestan, ya, dengan orang-orang Pentakodal sedikit susah, ya, dengan orang gereja-gereja Ortodoks, ya, dialognya terus berjalan. Paus Benediktus terus mengusahakan itu. Dengan gereja Anglikan, banyak orang Anglikan yang sudah kembali ke gereja Katolik, ya, dan kembalinya itu berbondong-bondong. Ya, jadi satu paroki langsung kembali. Sampai Paus Benediktus mendirikan satu, katakanlah keuskupan, ya, bahasa vulgarnya, bahasa yang tepatnya itu ordinariat. Ya, ordinariat bagi orang-orang Anglikan yang kembali ke gereja Katolik, supaya mereka bisa mempertahankan misalnya cara mereka beribadat yang khas, ya, tapi disesuaikan dengan tentunya iman Katolik. Ya. Lalu yang jadi imam di Anglikan tetap bisa jadi imam di gereja Katolik dan sebagainya. Oke, review ya poin-poin hari ini. Ini table of contents-nya, daftar isi. Jadi kesatuan, gereja itu satu, gereja itu Katolik universal buat semua orang di seluruh tempat, di seluruh waktu, ya. Dari Kristus mendirikan sampai akhir zaman, ya, itu Katolik namanya. Sayangnya ada perpecahan dalam gereja yang satu ini, namanya skisma, ya, perpecahan Protestan di barat, Anglikan di barat, dan beberapa di timur sebelumnya, ya, tahun 431, tahun 451, dan tahun 1054. Ya. Kita udah hafalin sama-sama kan ya.
Dan juga ini ajaran Protestan tadi saya sebut ada 5 solas, ya. Jadi sola, coba sama-sama review. Sola fides, sola gratia, sola verbo, sola scriptura, dan solus Christus. Ya. Dan terakhir ya ini kesimpulannya, 3 tadi. Ya. Oke. Saya kira saya tinggal di situ. Ya. Ini hanya kalau makan itu ini namanya appetizer, ya. Jadi yang snack-snack kecil supaya kita semua mau belajar lebih banyak lagi. Ini masih banyak yang bisa digali. Kita masih bisa belajar banyak. Saya juga, ya. Saya masih mau belajar banyak tentang hal ini supaya saya lebih paham, ya. Dan teman-teman juga semuanya, ayo sama-sama, ya, kita dalami hal-hal seperti ini supaya iman kita semakin bertumbuh, kita semakin hidup kudus sebagai pengikut Tuhan. Kita mampu juga nantinya berdialog, ya, supaya siapa tahu lewat kesaksian hidup kita banyak orang yang mau kembali ke gereja Katolik, dan dengan demikian kehendak Kristus akan kesatuan terpenuhi. Saya kembalikan ke... Oke, thank you Father Kenny untuk pemaparannya. 1 jam lebih. Sepertinya Father juga cukup capek menjelaskan slide-nya satu persatu dari tadi. Kita akan buka sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan, tapi kita akan clearkan terlebih dahulu. Dengan adanya webinar ini, kita bukan mau mengkonfrontasi, tapi kita mau menunjukkan kalau gereja itu sebenarnya satu. Dan gereja Katolik sebagai awal mula gereja Kristen yang diteruskan dari para rasul dulu, itu menginginkan adanya persatuan kembali dari seluruh tadi disebutkan komunitas gerejawi tadi. Kita pengen kita bareng-bareng menjadi satu agama Kristen lagi. Dan itu juga bukti nyatanya, tadi Father juga jelaskan kalau kita sering melakukan dialog dengan komunitas gerejawi lain, salah satu bukti nyatanya adalah kita selalu mendoakan persatuan kembali komunitas Kristiani saat kita Jumat Agung. Benar ya, Father? Jadi di doa umat kita ada berdoa supaya umat yang tercerai-berai ini kembali bersatu dalam pangkuan gereja Katolik. Gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Yang pertama, masih banyak yang belum puas dengan pertanyaan yang kita lempar kemarin tentang penjualan, kita pakai istilah mereka, penjualan secara indulgensi. Mungkin boleh di-clearkan lagi, Father. Apakah memang ada penjualan itu, dan kalau tidak, dari gereja Katolik pandangannya seperti apa? Gitu. Oke, thank you. Thank you juga tadi ya, kata-kata dari Kevin itu bagus banget. Saya mau tambahkan aja, kita juga berdoa bagi persatuan itu di beberapa hari ya sebelum pesta pertobatan Santo Paulus bulan Januari. Kita ingat ya, ada hari-hari kita berdoa bagi persatuan umat Kristiani. Ya, oke. Nah, oke, tentang indulgensi. Apakah dijual? Jawabannya tidak dijual. Ya, ini faktanya tidak dijual. Ya. Nggak ada yang menjual indulgensi. Ya. Karena penjualan barang-barang suci itu dosa yang namanya simonia, ya, simony, penjualan barang suci. Jadi zaman itu pun nggak dijual. Ya. Nah, orang salah pahamnya begini, ya. Loh, kok aku disuruh bayar begini ya? Kok aku disuruh nyumbang supaya dapat indulgensi? Seakan-akan aku beli. Ya. Nah, ini kesalahpahaman di sisi publik. Tapi sebetulnya yang dilakukan oleh Julius kedua, oleh Paus Julius kedua, itu sah dan benar, ya. Kenapa? Karena gini, apa itu indulgensi? Jadi perlu kita pahami sedikit ya, sebelum kita, supaya kita nggak salah konteks. Indulgensi itu penghapusan ya akan konsekuensi sementara yang timbul karena dosa, yang dosanya sudah diampuni. Apa itu? Ya, aku berdosa, ya. Misalnya, aku masuk ke kamar dengan sepatu kotor, ya, kamar mama, ya, kamar mama. Nah, itu dosa tuh, ya, dosa. Nah, aku minta maaf ke mama, ya. Aduh, sorry, ya. Jadi sepatuku kotor, kamar mama ini penuh dengan lumpur, ya, lumpur lapangan sepak bola di luar tadi. Oke, mama mengampuni. Tapi dosa itu menimbulkan hukuman atau konsekuensi, ya. Supaya gampang saya ngomong konsekuensi aja ya. Nah, konsekuensinya adalah saya harus ngepel kamarnya. Oke. Nah, kalau saya ngepel itu namanya silih, ya, silih. Nah, katakanlah sekarang saya nggak ngepel, tapi saya dapatkan ya, ngepel itu dengan cara lain. Ya.
Karena dulu Kristus atau para santo, Santa Maria sudah begitu banyak berbuat baik, mereka udah ngepel banyak banget, ya, ngepel banyak banget lantai, luas banget lantainya. Sampai-sampai pel-pelan mereka itu, tindakan mereka ngepel itu bisa dihitung buat ngepelan saya sekarang. Ya. Ini contoh bodoh yang saya berikan, tapi semoga makin jelas ya. Nah, karena mereka banyak ngepel, jadi sekarang saya nggak usah ngepel lagi. Ya. Yang mereka ngepel itu diambil, sekarang ditaruh di sini, lantainya bersih. Ini namanya indulgensi. Indulgensi itu sumbernya dari jasa, ya, merits dari Kristus dan para kudus yang disimpan dalam harta karun spiritual atau rohani gereja. Yang sekarang kuncinya dipegang oleh paus. Segala indulgensi itu datang dari paus. Ya. Nah, cara dapatkan indulgensi penuh itu gimana? Banyak, ya, banyak. Kalian bisa lihat sendiri yang namanya manual indulgensi. Itu ada listnya. Misalnya, menghadiri misa kudus, misa perdana seorang imam yang baru. Ya, itu dapat indulgensi penuh. Baca kitab suci selama 30 menit, ya, itu bisa dapat indulgensi penuh juga. Mengunjungi gereja paroki di hari pesta pelindungnya, indulgensi penuh, ya, apalagi kalau ada tahun jubileum, seperti tahun 2016, ya, jubileum kerahiman ilahi, itu kesempatan untuk mendapatkan indulgensi penuh. Atau kemarin, The White Mercy Sunday, itu juga hari untuk mendapatkan indulgensi penuh. Doa rosario dalam kelompok dengan orang lain, atau sendirian dalam gereja atau kapel. Oke, banyak lagi. Nah, tapi nggak dengan melakukan itu, kamu otomatis dapat, karena ada 4 syarat lain, yaitu komuni kudus, pengakuan dosa, doa bagi paus, dan ketidakterikatan pada dosa, termasuk dosa ringan. Oke, nah sekarang berarti gimana? Dengan karya amal dan cinta kasih, kamu bisa mendapatkan pengampunan, bukan dosa. Bukan pengampunan dosa, tapi pengampunan atau penghapusan akan ngepel tadi, yaitu konsekuensi dari dosanya. Ya. Dosanya harus diampuni dulu dalam pengakuan dosa loh. Ingat ya, bukan pengampunan dosa. Nah, makanya salah satu tindakan cinta kasih adalah menyumbang. Ya, menyumbang. Apalagi ini menyumbang untuk pembangunan basilika gereja di Roma, di mana banyak orang akan bisa berdoa dan memandang keindahan yang adalah refleksi atau pantulan dari keindahan Allah. Bayangkan, ya, Basilika Santo Petrus itu begitu luar biasanya. Masuk sana, kamu mikirkan Allah, sudah ya. Nah, kalau kamu bantu untuk proyek itu, ya kamu melakukan tindakan cinta kasih untuk banyak orang. Nah, dengan melakukan tindakan cinta kasih, kamu bisa mendapatkan indulgensi penuh kalau syarat lain terpenuhi. Oke, jadi semoga terjawab ya. Nggak ada yang jual indulgensi. Ya? Nggak ada yang jual indulgensi. Yang adalah kesalahpahaman di sisi publik. Ya, mungkin karena salah orang yang mengumumkan indulgensinya, bisa jadi. Seperti tadi Johann Tetzel, mungkin dia terlalu berapi-api ya, on fire, sampai-sampai dia ngomongnya itu lebay. Ya, jadi kelewatan batas. Ya, padahal dia mau ngomongnya ini, tapi jadi salah ngomong. Bisa jadi. Kita nggak punya sumber sejarah yang detail tentang Johann Tetzel. Ya, jadi kita punya sumber yang simpang siur. Saya ambil data-data yang paling objektif ya, tentang dia. Jadi itu ya, teman-teman, nggak ada yang menjual. Nggak ada yang menjual. Ya. Dan Julius kedua melakukan hal yang benar. Ya. Dia bisa minta sumbangan, dan dia bisa memberikan indulgensi itu kepada yang menyumbang. Karena memberikan amal adalah bentuk tindakan cinta kasih. Apakah kamu pasti dapat dengan menyumbang? Belum tentu. Nah, itu yang orang-orang nggak sadar. Sip, Father. Berarti itu sudah clear ya teman-teman, kalau gereja Katolik tidak pernah melakukan penjualan itu, yang ada hanyalah saat itu diberikan indulgensi bagi mereka yang menyumbang. Jadi ya kalau nggak nyumbang juga tetap bisa dapat indulgensi dengan cara yang lain gitu, bukan memaksa supaya dapat indulgensi begitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari tadi banyak yang komen tentang extra ecclesia nulla salus. Banyak yang bertanya, kan Kristus sendiri mengatakan bahwa dia adalah jalan keselamatan. Kalau mau selamat ya lewat Kristus. Bagaimana dengan gereja-gereja, komunitas gerejawi di luar gereja Katolik? Apakah mereka juga dapat selamat? Karena mereka kan juga mengimani Kristus yang sama, tetapi di luar persekutuan dari gereja Katolik. Kalau dari pandangan gereja Katolik itu bagaimana? Oke, sekali lagi ini bukan pandangan saya ya. Jadi yang saya jelaskan bisa ditemukan semuanya online ya di dokumen-dokumen gereja ya. Saya nggak keluarkan
opini pribadi. Kalau saya ngomong pandangan pribadi, saya akan ngomong dengan jelas. Ya. Nah, ini adalah ajaran gereja. Apakah benar bahwa extra ecclesiam nulla salus, ya, atau dengan kata lain, di luar gereja tidak ada keselamatan? Apakah benar bahwa di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan? Jawabannya adalah positif. Iya, betul. Ya. Nah, memang Kristus itu sumber keselamatan. Betul. Ya. Nah, bagaimana dia mau orang-orang selamat? Dengan menjadi anggota tubuhnya. Ya. Akulah pohon anggur, kamu rantingnya. Ya. Lalu tadi Paulus bilang, kita semua anggota dari tubuh Kristus. Kalau mau nempel sama penyelamat, ya, Kristus itu kepalanya, dia punya tubuh. Kita mau jadi anggotanya. Nah, jadi anggotanya berarti menjadi bagian dari tubuhnya yang adalah satu, bukan banyak. Tubuhnya adalah gereja yang dia dirikan. Ya. Kristus mendirikan satu, ya, satu, yaitu gereja Katolik. Oke. Nah, bagaimana dengan orang-orang lain yang meyakini bahwa mereka mengikuti Kristus, tapi mereka ada di komunitas-komunitas gerejawi non-Katolik, ya, atau di gereja Ortodoks. Bisakah mereka diselamatkan? Jawabannya bisa, tapi oleh Kristus dan dalam gereja Katolik. Ya, ini gimana nih jelasinnya? Oke, pokoknya gini, siapapun yang diselamatkan, apapun dia, ya, agama apapun dia di gereja apapun, dia di komunitas gerejawi apapun, yang bisa menyelamatkan hanya Tuhan Yesus. Oke? Kenapa? Ya, ini bukan opini Father Kenny juga ya. Karena yang bisa menengahi, menjembatani Allah dan manusia adalah seseorang yang adalah sungguh Allah dan sungguh manusia, ya kan? Oke. Nah, sekarang seseorang yang di luar gereja Katolik bisa diselamatkan kalau, ya ini menurut Lumen Gentium ke-16 ya. Bisa dicek ya, nanti dicoba pelajari sendiri juga, dokumen Lumen Gentium 16, bahwa, oh ya, orang ini hidup sesuai dengan apa yang diyakini, sesuai dengan apa yang dia tahu oleh hati nuraninya, dia hidup baik. Katakanlah misalnya dia Calvinist, ya, Calvinist, atau Lutheran, ya. Nah, dia lahir dalam gereja Lutheran, papa mamanya Lutheran, dia nggak tahu hal lain selain Lutheranisme. Nah, tapi dia berusaha untuk hidup baik sesuai dengan iman Lutherannya. Dia nggak tahu bahwa Kristus mendirikan satu gereja, ya. Dia nggak punya keyakinan penuh bahwa Kristus mau semua orang bersatu dalam gereja Katolik. Nah, dia nggak pernah menolak gereja Katolik secara eksplisit, ya, atau dia tolak karena dia nggak tahu, katakanlah ya. Nah, dia hidup baik seperti itu, sesuai hati nuraninya, dia bisa menerima keselamatan. Tapi sekali lagi, siapapun yang diselamatkan, dia diselamatkan oleh Kristus dan dalam gerejanya, yaitu gereja Katolik. Ini sedikit misteri memang, ya. Meskipun dia Lutheran, ya, kalau dia ada di surga, dia diselamatkan oleh Kristus dan dalam gereja Katolik. Yang di surga sekarang itu anggota gereja Katolik semua, ya, Santo Santa. Gereja kan ada 3 tahapan, ya, gereja yang masih berjuang di bumi, gereja yang menderita di api penyucian, dan gereja di surga yang sudah menang. Oke? Semoga menjawab ya dalam 2-3 menit tadi. Ya, jadi apakah sungguh-sungguh betul extra ecclesiam nulla salus? Betul. Tapi apakah berarti yang secara yuridis bukan Katolik, ya, secara status bukan Katolik, itu bagi dia pintu keselamatan tertutup? Enggak. Tapi kalau dia diselamatkan oleh Kristus dan dalam gerejanya. Ya, ini katekismus gereja Katolik tentang extra ecclesiam nulla salus. Oke, Father. Cukup jelas. Berarti keselamatan itu akan ada di gereja manapun, tetapi hanya lewat Kristus dan hanya lewat gereja Katolik. Jadi ketika dia melakukan sesuatu yang sejalan dengan iman Katolik, itu berarti probably, karena itu semuanya kan kembali ke Allah lagi, kemungkinan dia akan bisa selamat. Seperti itu ya? Ya, hanya Kristus yang menyelamatkan. Ya. Jadi hanya Kristus yang bisa menyelamatkan dan hanya dalam gereja Katolik. Okay. Nah, bukan berarti bagi yang di luar gereja Katolik, tembok gereja Katolik fisik sekarang ini, dia nggak punya kesempatan untuk diselamatkan. Ya. Tapi syaratnya tadi itu Lumen Gentium 16, dia harus hidup sesuai hati nuraninya, dan dia nggak, kalau dia tahu sungguh-sungguh bahwa, oh, ini yang benar ini Kristus, yang benar ini gereja Katolik, tapi masih aja nggak mau,
berarti dia nggak bisa diselamatkan. Ya. Nah, yang bisa itu dia yang nggak tahu, ya, nggak punya keyakinan penuh bahwa hanya ada satu gereja Katolik, gereja yang didirikan oleh Tuhan, dan hanya dia yang bisa menyelamatkan. Oke. Ada yang bertanya juga kelanjutan dari pertanyaan ini. Lalu bagaimana dengan orang Katolik? Dia dibaptis secara Katolik, dibesarkan dalam gereja Katolik, dalam keluarga Katolik, tapi dia sukanya ibadah di gereja Protestan. Itu bagaimana hukumnya? Apakah dia masih dianggap Katolik? Apakah dia masih sah Katolik atau gimana? Kan banyak yang masuk gereja gitu. Oke. Itu berarti dia orang Katolik, dia masih orang Katolik karena sekali dibaptis, selamanya dibaptis ya. Baptisan itu memberikan karakter, jadi nggak bisa lagi diulang. Jadi sekali Katolik, dia sungguh-sungguh orang Katolik. Nah bedanya adalah ada orang Katolik yang tidak menghidupi iman Katoliknya. Berarti dia jatuh dalam dosa berat, ya. Dosa berat yang adalah skisma karena dia memisahkan diri dari gereja Katolik. Karena apa? Jadi beribadat di tempat lain itu kamu berarti menolak salah satu ikatan persatuan kita, yaitu iman, ibadat, dan persekutuan atau kepemimpinan paus. Ya. Nah, karena ikatan persatuan itu ada 3, kalau kamu tolak satu, berarti kamu memisahkan diri. Ya. Kalau misalnya kamu tolak iman Katolik, atau tolak ibadat Katolik, atau tolak paus, berarti kamu jatuh dalam dosa yang namanya skisma. Ya. Nah, orang seperti itu, kalau dia kan dibaptis Katolik ya, gimana dia bisa kembali? Mengaku dosa, ya, kamu punya kesempatan untuk kembali. Tuhan Yesus menunggu kamu dalam pengakuan dosa. Dia mau memeluk kamu kembali. Jadi, dosa itu bisa diampuni dalam pengampunan dosa, dalam pengakuan dosa, dan dia akan ya kembali lagi dalam keadaan rahmat. Kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Di dalam Alkitab kita ada sedikit perbedaan dengan komunitas gerejawi Protestan. Mereka menghilangkan kitab-kitab Deuterokanonika. Itu alasannya kenapa dan dampaknya apa sih terhadap teologinya mereka dengan menghilangkan kitab-kitab Deuterokanonika itu? Tadi kamu bilang dampak bukan? Agak putus. Iya, kenapa mereka menghilangkan dan dampak terhadap pengajaran iman mereka gimana? Dampak terhadap pengajarannya? Iya, dengan menghilangkan Deuterokanonika itu. Oke. Jadi gini, pertama kenapanya dulu ya. Alasannya ini banyak. Salah satunya ya, karena Martin Luther waktu dia mau menerjemahkan Alkitab ke bahasa Jerman, ya, dia menggunakan versi bahasa Ibrani. Nah, Deuterokanonika itu ditulis dalam bahasa Yunani. Oke? Jadi karena alasan itu nggak masuk ke dalam kanon Protestan. Dan Deuterokanonika itu ada dalam Septuaginta, ya. Jadi terjemahan Kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Maka itu nggak masuk ke dalam kitab sucinya Martin Luther waktu dia menerjemahkan karena dia ambil dari bahasa Ibrani. Itu alasan pertama. Tapi bukan alasan yang paling mendasar. Karena sungguh-sungguh ada ajaran-ajaran dalam kitab Deuterokanonika yang ditentang oleh Martin Luther. Yang paling jelas adalah ajaran tentang kemungkinan ya, bagi kita yang masih hidup di bumi untuk menolong orang yang sudah meninggal. Menolong arwah. Ya. Itu kita tahu di kitab Makabe, 2 Makabe. Ya. Kita bisa berdoa bagi orang mati. Ada Imam Agung Onias ya di kitab 2 Makabe. Dia sudah di surga, tapi dia berdoa bagi yang di bumi. Lalu Yudas Makabeus itu mengumpulkan uang untuk menyumbang supaya dengan demikian dosa orang-orang atau prajuritnya yang membawa jimat itu bisa diampuni. Nah, itu hal-hal yang ditentang oleh orang-orang Protestan. Ya, mereka biasanya nggak berdoa untuk orang yang meninggal. Ya. Mereka menganggap bahwa yang meninggal itu pasti diselamatkan karena tadi yang saya bilang ya, sekali selamat tetap selamat. Nah, kalau kita enggak, ya, kita berdoa untuk orang meninggal. Nah, itulah salah satu dasar dari kitab di Deuterokanonika yang hilang dalam ajaran Protestan karena mereka membuang kitab itu, mengecualikan atau membuang 7 kitab Deuterokanonika itu.
Oke, Father. Dengan tadi kan perbedaan yang nampak itu adalah tentang Alkitab. Ada perbedaan di Alkitab. Bagaimana dengan terhadap penghormatan terhadap Bunda Maria? Apakah di Protestan itu ada penghormatan terhadap Bunda Maria seperti yang kita lakukan atau tidak? Dan kalau tidak, kenapa? Biasanya enggak ya. Tapi perlu diingat bahwa Martin Luther itu masih punya devosi terhadap Bunda Maria. Ya. Jadi dikatakan bahwa sumber sejarah salah satunya mengatakan bahwa dia masih berdoa rosario. Bahkan setelah dia memisahkan diri dari gereja Katolik. Ya. Tadi saya bilang makanya ada spektrum. Ya. Spektrum itu ada gradasi. Ya. Gradasi, ya. Jadi Luther, Calvin, Zwingli, ya. Jadi semakin ekstrim. Ya. Jadi kita lihat Luther sebetulnya masih punya devosi atau kecintaan pada Bunda Maria. Dan orang-orang kadang bilang juga ya, saya sekalian nyentuh hal lain ini, oh itu tuh yang Protestan itu kan nggak punya patung ya, kalau di gereja Katolik itu ada banyak patung, kalau di gereja Protestan itu bedanya mereka nggak punya patung. Benarkah? Nggak benar. Karena di gereja Lutheran itu masih banyak patung. Oke? Nah, itulah yang saya bilang ini ada spektrum ya, jadi ada gradasi lain-lain. Karena setiap orang itu mau menafsirkan sendiri, jadilah begini, beda-beda ya. Nah, umumnya tapi memang orang-orang Protestan itu nggak mau menyentuh Bunda Maria atau nggak mau punya devosi atau apalagi berdoa memohon kepada Bunda Maria. Kenapa? Karena paham solus Christus yang tadi saya jelaskan. Langsung aja ke Yesus, ngapain kamu lewat maknya? Langsung aja ke Yesus ya. Father, ada lanjutan dari yang Deuterokanonika tadi. Deuterokanonika adalah kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Yunani tadi. Betul. Nah, itu kan cukup berbeda dengan kitab-kitab perjanjian lama lainnya yang rata-rata ditulis dalam bahasa Ibrani. Atau keseluruhan malahan ya. Hampir seluruhnya ditulis dalam bahasa Ibrani. Itu kenapa ada perbedaan itu? Pertanyaannya apa? Apa perbedaannya? Kenapa Yunani ada yang dalam bahasa Ibrani gitu? Oke. Memang gini, kitab-kitab Deuterokanonika itu, ini sekali lagi Romo Bayu pasti bisa menjawab lebih baik ya. Saya coba sebisa saya. Kitab-kitab Deuterokanonika itu ditulis lebih dekat dengan Masehi ya, tahun Masehi, tahun 0 katakan supaya gampang ngomongnya ya. Jadi misalnya Makabe itu menceritakan kisah-kisah orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Helenisasi ya. Helenisasi itu zamannya Kekaisaran Yunani ya, mulai Alexander Agung dan seterusnya. Mereka ditindas oleh misalnya Antiochus Epiphanes keempat gitu ya. Nah, itu zaman-zaman berarti setelah abad ketiga sebelum Masehi. Oke. Nah, karena itu bahasa yang lebih banyak digunakan sebagai katakanlah lingua franca. Lingua franca itu seperti Inggris sekarang ya. Jadi bahasanya itu bahasa Yunani, apalagi kena Helenisasi. Helenisasi itu imposisi budaya oleh orang-orang Yunani ini ya. Orang-orang Yunani itu kalau menjajah caranya adalah kamu harus pakai bahasa Yunani, kamu harus pegang budaya Yunani ya. Turunkan itu ya, kamu harus pasang patung dewa Yunani ini. Oke, nah itu ada pengaruhnya juga ke situ. Dan saya harus katakan juga ada kitab lain dalam Perjanjian Lama yang bukan Deuterokanonika tapi yang mengandung bahasa lain. Misalnya Daniel. Daniel itu kitab yang unik karena ditulis dalam 3 bahasa, yaitu Aram, Yunani, dan Ibrani. Ya, ini fun fact. Jadi bedanya apa? Ya beda bahasa aja sih. Ya. Tapi kitab nabi-nabi lain itu dalam bahasa Ibrani. Oke? Bedanya di situ. Dan beda di ini ya, teologinya itu semakin berkembang. Jadi, sorry ya, motong lagi, tambahan. Jadi semakin dekat ke abad-abad kedatangan Kristus ya, jadi abad 3 sebelum Masehi, 21, teologi dalam kitab-kitab Perjanjian Lama itu semakin berkembang. Ya, orang semakin banyak tahu kan, ya. Orang semakin paham dengan berkembangnya waktu. Nah, makanya dalam kitab-kitab yang berbahasa Yunani, kita lihat perkembangan teologi juga. Ya, di Tobit ada pengantaran malaikat, ya, Azarias atau Rafael, ya. Dan apalagi di Makabe, ya, di kitab kebijaksanaan juga sama. Oke. Lanjut ya, Father.
Dengan ini, berarti kan ketika Martin Luther memutuskan untuk memisahkan diri dari Gereja Katolik itu uh, suksesi apostoliknya terputus di Gereja Lutheran, ya kan? Berarti uh, orang-orang yang kemudian diangkat menjadi pendeta oleh Martin Luther dan penerus-penerusnya itu tidak punya suksesi apostolik dengan para rasul. Nah, kenapa sih di mereka itu diperbolehkan adanya pendeta laki-laki dan perempuan, dan mereka juga boleh untuk berkeluarga. Sedangkan di Gereja Katolik itu sangat dijaga sampai sekarang itu tidak diperkenankan. Ya, ada case khusus, tapi secara umum tidak diperkenankan oleh Gereja Katolik. Itu kenapa? Pertanyaannya apa? Kenapa? Kenapa di situ boleh ada pendeta laki-laki dan perempuan, dan juga kenapa di Katolik nggak boleh? Oke. Kalau kenapanya ya saya hanya bisa menebak karena saya hanya bisa menebak karena saya nggak bisa baca pikirannya Luther ya. Tapi kalau lihat dari ajarannya Luther, jadi dia memasukkan sebuah konsep yang pada zaman itu belum umum ya. Konsepnya adalah konsep imamat umum umat beriman ya. Nah, ini mulai populer di Gereja Katolik juga dalam Konsili Vatikan kedua di Lumen Gentium ya, tapi pemahamannya sungguh lain. Nah, Luther itu bilangnya yang pegang tugas imamat itu bukan kelompok tertentu ya, yang ditahbiskan, tapi seluruh umat beriman itu pegang tugas sebagai imam. Ya, jadi common priesthood of the faithful, ya, common priesthood of the faithful itu imamat umat beriman, seluruh umat beriman itu punya tugas sebagai imam, ya, imam. Nah, di Katolik kita juga ada konsep itu ya, common priesthood of the faithful, tapi konsepnya sangat lain. Konsepnya adalah, ya memang karena baptisan kita semua umat beriman memegang tugas imamat, ya, imam raja nabi dari Kristus. Tapi imam dalam artian, aku harus mempersembahkan kurban hidupku dalam persatuan dengan kurban Ekaristi. Ya. Nah, tapi lain dengan imamat ministerial. Nah, Luther itu pakai konsep itu untuk mengatakan bahwa nggak ada lagi imamat ministerial. Ya, imamat ministerial itu ya seperti saya ini ya. Jadi yang ditahbiskan. Dia menentang hal itu. Nah, karena imamat itu milik umat beriman seluruhnya dan nggak ada imamat ministerial, ya udah, karena umat beriman itu ada laki-laki dan perempuan, berarti semuanya bisa. Ya, kalau kamu nanyanya kenapa, jawaban saya seperti itu. Kenapa? Karena dia punya paham bahwa nggak ada lagi ya orang khusus yang diberikan kepercayaan sebagai atau tabisan imamat. Jadi semuanya bisa pegang hal itu. Semua orang bisa tafsirkan Alkitab. Semua orang ya dapat inspirasi sendiri dari Roh Kudus pribadi-pribadi. Ya udah semuanya aja bisa jadi pendeta, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Sementara hilang. Terpaksa ya, dipaksa dia. Kasihan juga. Kalau dipaksa, tapi tetap apa yang dia ikuti itu nggak menggantikan misa. Ya, jadi atau ikut ambil bagian itu kan seperti ikut ya dengarkan khotbah dari pendetanya. Kalau dia terpaksa sekali dan nggak bisa keluar dari itu, ya sudah, mau gimana lagi. Ya. Tapi yang penting itu nggak menggantikan misa. Lain sekali dengan misa. Ya. Kalau kebaktian itu yang penting ya khotbah pendetanya, ya seberapa bagus pendetanya. Kalau di misa, yang penting itu bukan omongannya Father Kenny, ya. Meskipun saya berusaha mempersiapkan ya, tapi homili saya itu betul-betul nggak punya kepentingan, ya. Saya ngomong kasarnya aja, karena di situ yang bertindak adalah Kristus,
Kristus mempersembahkan dirinya kepada kita semua, memberikan dirinya sebagai makanan. Saya hanya meminjamkan suara dan tangan. Itu bedanya. Jadi beda banget, makanya dia nggak boleh menggantikan misa dengan acara lain. Itu baik itu dipaksa atau tidak dipaksa. Oke, berarti kalaupun dia terpaksa untuk mengikuti itu, dia tetap harus melakukan kewajibannya untuk mengikuti misa ya. Tidak bisa digantikan oleh ibadat Protestan tadi itu. Tapi alangkah lebih baik kalau tidak wajib, nggak wajib ya jangan ikut. Iya. Oke. Kalau wajib dan nggak bisa nggak ikut, ya juga jangan ikut. Ada. Lalu bagaimana dengan dengan di Katolik? Itu kan banyak orang yang ngomong itu mirip dengan gerakan Pentakosta. Gerakan Pentakosta di komunitas gerejawi Protestan itu, apakah di gereja itu sah? Dan bagaimana sebaiknya? Kan ada banyak nih teman-teman kita yang juga mengikuti persekutuan doa itu. Bagaimana caranya menyikapi supaya itu tetap sejalan dengan ajaran gereja Katolik? Gitu. Oke. Yang jelas kita tahu bahwa itu diakui oleh gereja ya. Jadi Paus Fransiskus beberapa kali mengadakan pertemuan juga dengan mereka yang tergabung dalam pembaruan karismatik Katolik ya. Ini sebuah movement, gerakan. Kalau disetujui atau diperkenankan oleh gereja ya apa yang bisa saya katakan ya. Nah, gimana caranya supaya tetap bisa setia dengan iman Katolik? Ya, pertajamlah, pertegaslah identitas Katolik. Ya, jadi itu harus jelas, ya nggak boleh tercampur dengan yang lain. Itu harus benar-benar ditegaskan. Ya, jadi nilai-nilai kekatolikannya harus muncul dengan sangat jelas. Jadi cinta pada misa kudus, sakramen-sakramen, Bunda Maria, ya, Santo Santa, dan sebagainya, itu harus tegas. Lalu kedua, penting juga ada pengajaran, ya. Jadi harus ada pembangunan atau pembinaan iman, bukan hanya kumpul atau sharing. Ya. Sharing itu ya udah itu seperti ngobrol di kafe mungkin ya, nggak apa-apa. Itu bisa meneguhkan juga. Tapi perlu juga ya ditumbuhkan pengetahuan akan iman Katolik supaya tahu bahwa aku ini orang Katolik itu kenapa dan apa bedanya, ya. Supaya kita bisa juga tahu jelas kita sendiri dan kita bisa mengajak orang lain juga ya ke dalam ini satu-satunya kawanan Kristus yang dia dirikan ya, dia dirikan. Jadi mungkin itu ya dua tips saya nggak bisa kasih banyak juga ya. Jadi dari saya dua itu. Oke, Father. Nggak berasa, udah tinggal 10 menit lagi waktu live kita. Sudah banyak pertanyaan yang kita bahas juga hari ini. Mungkin sebagai penutup, Father bisa memimpin doa untuk kita. Kita berdoa supaya seperti yang kita sampaikan tadi, tujuan dari webinar ini bukan untuk mengkonfrontasi, tetapi supaya kita semakin tahu bahwa ini loh sejarah gereja kita dan mana yang benar, mana yang tidak. Kita berdoa semoga semua komunitas gerejawi tadi kembali dalam pangkuan gereja Katolik. Kita berdoa untuk itu. Oke, thank you. Ini ada